Bab 101, Sisi Paling Jujur. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Saat langit berangsur-angsur gelap, Lin Fan berpikir bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi melihatnya. Kondisi Ye Shaotian pasti sudah membaik sekarang. Kekejaman itu adalah sesuatu yang dipahami Lin Fan. Tidak peduli apapun jenis basis kultivasi yang dimiliki seseorang, kuat atau lemah, selama seseorang adalah seorang pria, dia pasti akan merasakan sakitnya. Meskipun dia tidak bisa berempati secara pribadi, dia mengerti. Turun dari puncak tanpa nama, Lin Fan berjalan di dalam tanah sekte sendirian. Sepanjang jalan, para pengikut sekte luar yang melihatnya merasakan kedutan di selangkangan mereka, merasakan bahaya dari pria ini. Namun, senyum polos dan cerah yang datang dari Lin Fan membuat mereka merasa bahwa jika mereka segera lari, itu akan menjadi kasar, dan bahkan lebih berbahaya. Jika orang ini berpikir bahwa mereka terlalu kurang ajar dan menendang ke arah mereka, itu akan mematikan. Guru muda Lin, sapa para pengikut sekte luar yang lewat dengan sopan. Lin Fan menganggukkan kepalanya saat ia mengakui kesopanan mereka. Mendapatkan pengakuan dari para murid sekte luar ini lebih berharga daripada apapun di mata Lin Fan. Di mata mereka, ia pastilah seorang pria yang hebat dan mulia. Dan begitu para murid itu melewati Lin Fan, mereka mempercepat langkah mereka dengan tergesa-gesa dan bergegas pergi. Begitu mereka yakin bahwa mereka sudah cukup jauh, mereka akan berhenti dan menepuk dada mereka sambil mendesah lega, berbahaya. Itu terlalu dekat. Siapapun yang telah menyaksikan pemandangan dari tadi hari ini telah menanamkan benih ketakutan di dalam hati mereka, terlalu mengerikan. Kilatan tendangan itu telah melampaui apapun, dan dari ekspresi kakak senior Ye, itu benar-benar mencerminkan penderitaan yang mendalam dari bongkahan kecilnya. Dan pada saat ini, Lin Fan berhenti dan menepuk pahanya. Sial, bahkan jika aku ingin mengunjungi Ye Shaotian, aku bahkan tidak tahu di mana dia tinggal. Sial, mengamati sekelilingnya, Lin Fan melihat seorang murid jauh di kejauhan dan bergegas maju. Tolong tahan langkahmu, murid muda. Mendengar panggilan suara ini, murid itu melompat kegirangan saat dia berhenti. Apalagi dengan sebutan, murid muda, mungkinkah seorang tetua yang memanggilnya. Namun saat dia berbalik, wajahnya menjadi pucat pasi saat dia menyadari siapa yang mendekat. Dalam mode lari, dia sejenak mencoba melarikan diri, tetapi dia menyadari tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tangannya, yang berada di sampingnya, bergerak cepat untuk menutupi selangkangannya, dan kakinya yang sedikit terbuka segera menutup, tidak menyisakan sedikit pun celah di antara pahanya. Junior Master Lin, bisakah saya membantu Anda? Murid sekte luar itu tergagap. Jika ini terjadi di masa lalu, saat melihat Lin Fan, murid ini pasti tidak akan menunjukkan rasa takut. Namun setelah apa yang terjadi hari ini, semua orang tahu dengan jelas di dalam hati mereka. Junior Master Lin sangat kejam dalam serangannya. Pria ini bukan orang yang bisa dianggap enteng. Bahkan seseorang sekuat Ye Shaotian bisa menemui akhir yang tragis, apalagi seseorang dengan kaliber seperti mereka. Melihat murid yang ketakutan itu, Lin Fan menepuk pundaknya, jangan khawatir, apakah aku terlihat seperti akan memakanmu? Kau, anak, Junior Master Lin. Aku terlalu senang melihatmu. Murid sekte luar itu menjilat pantat Lin Fan, membuat Lin Fan tersenyum. Tidak apa-apa. Yang mulia tahu bahwa saya adalah sosok yang bangga dan mulia di dalam hati Anda, tetapi tidak perlu terlalu bersemangat. Saya pria yang sangat ramah, tahu. Apakah Anda tahu di mana Ye Shaotian tinggal? Lin Fan tersenyum. Murid sekte luar ini tidak perlu mengatakan hal yang sudah jelas. Ya, murid sekte luar itu menunjuk ke depan di kejauhan dan memberitahu lokasinya. Dia hanya ingin pergi secepat mungkin. Bahkan berdiri dekat dengan Lin Fan membuatnya merinding. Itu terlalu rumit. Kemarilah, bawa aku ke sana, murid juniorku. Yang mulia juga ingin menanyakan beberapa hal. Lin Fan tidak mau repot-repot mengingat belokan kiri, belokan kanan, dan sebagainya. Dia mungkin juga bisa menghemat waktu dengan membiarkan anak laki-laki ini memimpin jalan. Murid sekte luar ini tertegun, dan dia menahan air mata yang mengalir dari matanya. Dia sangat membenci dirinya sendiri karena keluar malam ini. Semuanya akan baik-baik saja jika dia tinggal di rumah. Pada akhirnya, murid sekte luar itu hanya bisa menggigit bibirnya dan memimpin jalan tanpa suara.
Lin Fan tenggelam dalam pikirannya, merenungkan apa yang harus dia katakan begitu mereka bertemu. Bagaimanapun, memiliki luka yang begitu dalam di tubuhnya pasti akan membuat hati Ye Shaotian rapuh dan lemah. Guru muda, di sini tempat Ye Shaotian tinggal. Murid sekte luar itu menunjuk ke sebuah rumah. Jika tidak ada yang lain, murid mudamu, aku akan pergi. Ya, pergilah. Lin Fan melambaikan tangannya. Setelah mendengar ini, murid luar itu berbalik dengan gerakan cepat dan berjalan pergi tanpa ragu-ragu sambil mempercepat langkahnya. Dia harus memberi tahu semua orang. Guru muda Lin datang untuk mencari Ye Shaotian. Sambil tersenyum dan merapikan jubahnya, Lin Fan bersiap untuk menunjukkan sisi dirinya yang paling cantik kepada Ye Shaotian, mengungkapkan kekhawatirannya yang paling tulus. Lin Fan bermaksud memberi Ye Shaotian kejutan dan berharap untuk melihat sisi sejati murid muda Ye, menerima cinta dan perhatian dari seorang tetua. Tanpa suara, dia memasuki halaman. Saat dia semakin dekat, jantung Lin Fan berdebar kencang. Di matanya, Ye Shaotian adalah seorang jenius, meskipun dengan temperamen yang buruk. Tapi itu semua bisa dinegosiasikan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemuda. Dan tepat pada saat ini, serangkaian, "oh" dan "ah" bergema dari dalam rumah. Lin Fan terkejut, apakah ada yang salah dengan murid muda Ye? Di dalam rumah, Ye Shaotian berdiri dengan pakaian ulang tahunnya, memperlihatkan tubuh yang tidak bisa dianggap kekar, tetapi cukup tegas. Dan yang menentangnya adalah jenius nomor satu di sekte luar, Ruo Mengyu. Sama seperti Ye Shaotian, Ruo Mengyu mengenakan pakaian ulang tahunnya, memamerkan sosok yang mengesankan itu ke udara di sekitarnya. "Saudara Ye, aku siap," bisik Ruo Mengyu lembut. Ye Shaotian menatap sosok Ruo Mengyu yang sempurna dengan penuh nafsu. Lin Fan, yang berdiri di luar rumah, tercengang melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah. Saat tiba di dunia ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan yang begitu dahsyat. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah tingkat pemulihan Ye Shaotian. Bayangkan saja meskipun mendapat pukulan seperti itu di siang hari, dia sudah siap seperti banteng di malam hari. Luar biasa, menghadapi adegan yang tidak pantas ini, Lin Fan tidak bersiap untuk pergi, dia juga tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Di mata Lin Fan, sebagai seorang yang lebih tua, dia tentu saja harus menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap aktivitas malam para junior ini. Jika aktivitas malam tidak harmonis, itu akan menyebabkan sejumlah besar stres pada tubuh, tidak dapat dikeluarkan. Seiring waktu, ini akan berkembang menjadi temperamen yang buruk, dan dalam kasus yang lebih buruk, depresi. Tidak buruk, tidak buruk. Keterampilan gaya doggy style ini, memberi dan menerima, orang ini memiliki setengah dari keterampilanku. Mengamati pengetahuan Ye Shaotian, Lin Fan menganggukkan kepalanya setuju, memujinya tanpa sedikit pun. Keegoisan. Satu-satunya hal yang membuat Lin Fan tidak puas adalah bahwa Ye Shaotian ini terlalu amatir. Bagaimana dia bisa langsung menusukkan pisau itu tanpa pemanasan? Bagi Lin Fan yang berpengalaman dan telah mempelajari banyak film yang relevan, hal ini memang disesalkan. Tunggu, tidak benar. Pada saat ini, wajah Lin Fan berubah. Ada yang salah dengan adegan ini. Ini, 1, 2, 3, ah. Ye Shaotian menggerutu dengan kegembiraan di matanya. Ye Shaotian ini, dia hanya serigala 3 detik. Adik perempuan Ruo, apakah ini nyaman? Ye Shaotian bertanya dengan puas. Yup, kakak senior Ye terlalu kuat. Aku bahkan tidak tahan. Ruo Mengyu memuji sambil berbaring di dada Ye Shaotian tanpa sedikit pun keraguan menyebar di wajah bahagia itu. Namun, mata yang penuh kebencian itu menceritakan kisah lain dari hatinya. Sial, aku bahkan belum memulainya. Melihat apa yang terjadi, Lin Fan mendesah. Hatinya yang tadinya khawatir kini tak lagi tenang. Dipenuhi penyesalan, ia tak menyangka murid muda Lin memiliki cacat yang tak terucapkan. Sekarang setelah Yang Mulia menyaksikannya, ia tak bisa duduk diam dan membiarkan ini terus berlanjut. Lin Fan kini tahu hadiah apa yang ia butuhkan untuk Ye Shaotian. Catatan penerjemah. Hai semuanya, Lem di sini dan saya akan mengambil alih penerjemahan TSS dari 101 hingga akhir. Saya harap kalian akan terus menikmati dan mendukung TSS karena saya akan bekerja keras untuk meningkatkan tingkat rilis dan semoga saja mempertahankan kualitas dan nuansa yang setara dengan novel aslinya. Seperti yang kalian ketahui,
versi mentah novel ini telah menerima sambutan hangat dan ulasan yang tajam, jadi saya semakin berharap agar kisah yang luar biasa ini dapat diteruskan. Beritahu saya ide dan pemikiran kalian di bagian komentar karena saya akan menelusurinya dari waktu ke waktu. Salam bab 102, setiap kata adalah kebenaran hatiku. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Keesokan harinya, berita menyebar di sekte luar seperti api yang menyembur dari panci panas mengenai ledakan amarah Ye Shaotian, dan kekalahan mudah salah satu dari 10 jenius teratas sekte luar, Feng Bujue. Namun, pada saat kritis ini, dia sendiri dengan mudah dikalahkan oleh si bodoh yang telah ditawari oleh Grandmaster untuk bergabung dengan sekte Saint Demon. Berita ini mengguncang semua orang, sungguh tidak dapat dipercaya. Kembalinya Ye Shaotian sudah merupakan keajaiban. Namun, untuk berpikir bahwa si bodoh dari sekte Saint Demon dapat menggunakan kecakapan seperti itu adalah kejutan yang sebenarnya. Baru-baru ini, karena insiden Ye Shaotian, Lin Fan melontarkan sebuah pikiran. Dari pengintaiannya selama beberapa hari terakhir, Lin Fan menemukan bahwa ada cukup banyak pasangan di dalam sekte Glory. Namun, beberapa aktivitas malam mereka memang jauh dari sempurna. Untuk menjelaskannya dengan menggunakan pepatah lama, mereka tidak dapat menunjukkan kejantanan mereka dengan menyebabkan gelombang pasang melonjak. Karena sekte Saint Demon masih dalam kondisi pertumbuhan yang lambat, mereka membutuhkan asupan darah segar dalam jumlah besar. Meskipun pil biasa mungkin tidak dapat menarik para pengikut ini, jika Lin Fan dapat menemukan cara untuk mengatasi kelemahan tak terucapkan mereka bahkan untuk sesaat, ia mungkin dapat menarik cukup banyak pengikut yang setia. Sementara itu, Feng Bujue hampir tidak dapat merasakan sedikit pun keanggunan dalam hidupnya. Awalnya, ia menganggap bahwa meskipun tinggal di tempat ini tidak berarti banyak, setidaknya hidup terasa bebas dan mudah. Namun, ia tidak tahu bahwa tepat setelah ia membangun gubuk kayunya sendiri, ia juga diminta untuk bergabung dengan regu penyiang rumput liar. Fakta ini membuat Feng Bujue hampir menangis, tidak dapat membayangkan apa lagi yang dapat ia nantikan. Di sisi lain, Zhang Ergo sangat senang dengan kehidupannya saat ini. Meskipun tempat itu tidak berarti banyak, itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia mengalami orang-orang yang menjilatnya. Selain itu, para penjilat ini semuanya adalah pengikut sekte luar. Ia tidak tahu apa lagi yang dapat ia harapkan. Ketika mengetahui bahwa hadiah untuk para pembasmi rumput liar ini adalah pil suyuan, Zhang Ergo terkejut. Meskipun dia sendiri belum mencoba pil suyuan, dia juga telah mendengar banyak tentang bagaimana pil itu merupakan pil mistis yang sangat membantu dalam meningkatkan basis kultivasi seseorang. Memikirkan bahwa guru benar-benar akan memberikan pil suyuan sebagai kompensasi adalah fakta yang membuat Zhang Ergo kecil tercengang. Pada saat ini, Lin Fan keluar dari rumah setelah beberapa hari merenungkan resep obat yang akan dia gunakan. Tidak ada obat seperti itu yang pernah muncul di sekte Glory sebelumnya. Bahkan, tidak ada jenis obat seperti itu. Ah, guru, akhirnya Anda keluar. Zhang Ergo berlari ke arah Lin Fan saat melihatnya. Sesuai dengan harapannya, semua rumput liar telah disingkirkan dalam beberapa hari. Sekilas pandang memperlihatkan keindahan ladang yang luas. Meskipun hanya tanah gundul, Zhang Ergo jauh lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Ini karena selama beberapa hari terakhir, Zhang Ergo menemukan bahwa Guru Lin adalah guru yang luar biasa. Mungkin, jika dia bergabung di bawah naungan Guru Lin, dia akan dapat menikmati kemakmuran di masa depan. Jauh di dalam pikirannya, Lin Fan tersadar dari lamunan setelah mendengar suara Zhang Ergo. Dia mengamati pemandangan di sekitarnya, dan dengan kegembiraan sesaat di dalam hatinya, menganggukkan kepalanya tanda setuju. Rumput liar yang menyebalkan itu akhirnya disingkirkan. Jika dia tidak menggunakan jasa murid sekte luar dengan pil suyuan, akan sangat konyol jika dia menggunakan usahanya sendiri. Guru, Feng Bujue datang dan menyapa. Terhadap Feng Bujue, Lin Fan benar-benar berniat untuk mendidik orang ini sepenuhnya. Hanya saja karakternya tidak terlalu disukai Lin Fan. Jujur dan benar, dia mungkin akan mudah dimanfaatkan di masa depan. Namun, dia tidak terburu-buru karena tidak ada bahaya yang perlu dibicarakan saat ini di sekte tersebut. Mengenai pendidikan, dia akan memberikan Bujue penyesuaian yang tepat yang dibutuhkan setelah dia menyelesaikan urusan baru-baru ini. Tidak terlalu buruk. Ergo, kamu tidak mengecewakan harapan guru. Ini, kamu bisa mendapatkan sekantong pil suyuan ini.
Pergilah. Lin Fan melemparkan sekantong kecil pil suyuan kepada Zhang Ergou. Terhadap Zhang Ergou, tentu saja, pikiran untuk menerimanya ke dalam sekte tidak pernah terlintas di mata Lin Fan. Tentu saja, itu bukan karena Lin Fan adalah orang yang diskriminatif, tetapi pria ini sendiri tampak seperti tidak berharga sama sekali. Bahkan hanya berdiri di sana dengan diam, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura kepicikan dan ketidakjelasan ini. Terutama wajah berbentuk segitiga terbalik itu, ya ampun. Lin Fan bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dan pada saat ini, Zhang Ergou, yang menangkap pil yang dilemparkan kepadanya oleh Lin Fan di tangannya, benar-benar bingung. Kembali ke area pelayan. Tidak kumohon. Dia terkejut tak terlukiskan. Ini bukan seperti yang seharusnya. Dalam benaknya, dia seharusnya menjadi murid Tuan Lin. Bagaimana dia diminta pergi sekarang? Jika dia kembali sekarang, satu-satunya rute yang menunggunya adalah kematian juga. Tidak, pada saat ini, emosi sejati Zhang Ergou membanjiri sesaat dari hatinya. Dia seperti seorang wanita sedih yang dibuang, tergeletak di lantai dan mengulurkan tangannya sebagai upaya terakhir untuk membawa kembali pria yang telah mencampakkannya dengan kejam. Guru, sejak hari pertama aku melihatmu, aku benar-benar terpesona oleh sikapmu yang mulia. Pada hari itu juga aku menemukan motivasi dan tujuan hidupku. Setelah datang ke sini dan menemukan lingkungan yang tidak menyenangkan seperti itu, aku, Zhang Ergou, tidak pernah ragu sedikitpun. Karena, aku benar-benar percaya bahwa suatu hari, Guru Lin pasti akan mengubah tempat ini menjadi sekte terbesar di dunia. Guru, aku sudah lama menganggap diriku sebagai salah satu murid sekte Saint Demon. Jika Anda ingin aku pergi hari ini, tentu saja aku tidak bisa tidak patuh. Karena Anda, dalam hidupku, dalam hidup Zhang Ergou, adalah orang yang paling terhormat yang pernah kulihat. Jadi, untuk menunjukkan tekadku, aku akan menggunakan kematian sebagai cara untuk menunjukkan cintaku yang abadi pada sekte ini. Zhang Ergou menangis di antara ingus dan air matanya. Setiap kalimat benar-benar menyentuh hati sanubari. Bahkan Feng Bujue tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhang Ergou dengan penuh arti. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ergou akan menyimpan perasaan yang begitu dalam terhadap sekte tersebut. Setelah melihat reaksi Zhang Ergou, bahkan Lin Fan pun terkejut sesaat. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Namun, ketidaktahuan ini adalah sesuatu yang sangat disukai Lin Fan. Lin Fan benar-benar memahami bahwa setiap kalimat adalah kebenaran hati. Tidak ada lelucon sama sekali, hanya emosi yang jujur dan mentah yang mengungkapkan kebenaran. Lin Fan memahami bahwa sikap mulia yang mempesona dari dirinya lah yang telah menguasai hati Ergou. Tanpa sepatah kata pun, Zhang Ergou merangkak dan bergegas menuju batu di dekatnya, siap untuk menghantamkan dirinya ke batu itu untuk menunjukkan tekadnya. Lin Fan menghela napas. Meskipun Zhang Ergou ini mungkin terlihat sangat mencurigakan, dan penampilannya tampak seperti dia pantas dipukuli, tetapi biarlah. Lupakan saja, kembalilah, kata Lin Fan. Zhang Ergou, yang sedang dalam perjalanan menuju kematian, menghentikan kakinya hingga berhenti saat dia mendengar Guru Lin membuka mulutnya. Sambil berbelok ke belakang, dia berlari kembali dan jatuh berlutut tanpa ragu-ragu. Murid Zhang Ergou memberi salam kepada guru. Rangkaian tindakan Zhang Ergou ini membuat Lin Fan tertegun sejenak, dan ia menepuk bahu Zhang Ergou. Kau sangat antusias, Lin Fan tidak dapat lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan pria ini. Zhang Ergou ini hina, benar-benar hina. Meskipun ia mungkin tidak memiliki banyak bakat dalam dirinya, jika ia mampu memperoleh ajarannya, ia pasti akan cocok untuk hal-hal hebat di masa depan. Baiklah, aku akan turun gunung untuk melakukan perjalanan. Kalian lanjutkan kegiatan kalian sendiri. Karena kalian berdua adalah satu-satunya murid sekte kami, aku akan membiarkan kalian berdua memutuskan siapa yang menjadi saudara senior. Lin Fan melambaikan tangannya, tidak bermaksud untuk terlalu mempermasalahkan hal ini. Mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah kecil ini sendiri. Mengenai siapa kakak senior itu, Lin Fan tidak peduli. Lagi pula, di tempat ini, Youth Truly adalah tuan sejati, bos terbesar bab 103, kekalahan total. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Setelah turun dari puncak tanpa nama, Lin Fan berkeliaran di sekitar tempat Gloris Sect tanpa tujuan. Dia tidak tahu apa-apa tentang bahan-bahan ciptaan barunya. Namun, dia memiliki pengetahuan tentang arahnya.
Cacat tak terucapkan, yang mengganggu Ye Xiaotian dan geng membutuhkan nutrisi untuk fungsi ginjal mereka. Hanya saja dia tidak memiliki latar belakang di bidang ini, dan tidak tahu jenis obat apa yang paling baik diresepkan. Lin Fan saat ini dapat dianggap sebagai selebritas kecil di dalam sekte luar. Murid-murid yang melihatnya akan bergegas dan bersembunyi jika mereka bisa, dan mereka yang tidak bisa akan menyambutnya dengan hormat sebagai Master Junior. Berita tentang Ye Xiaotian yang diinjak dengan kejam telah menyebar ke telinga mereka dari segala arah. Dan itu semakin menggelikan seiring berjalannya waktu. Seperti yang dikatakan legenda, Master Junior Lin dari puncak tanpa nama dengan kejam menghususkan diri dalam serangan tubuh bagian bawah. Ye Xiaotian, karena kesombongan dan kekasarannya, langsung mendapat hantaman bongkahan kecil. Sementara cerita-cerita ini makin menggelikan dan tidak masuk akal, para pengikut sekte luar ini membeli semuanya. Sementara dia punya sedikit petunjuk tentang bagaimana melakukannya, Lin Fan masih berkeliaran tanpa tujuan, tidak tahu kemana harus pergi untuk mendapatkan tanaman obat yang tepat. Oh, sial, bagaimana Yang Mulia bisa begitu konyol? Aku seharusnya pergi ke puncak Danding. Bukan hanya tempat untuk membudidayakan pil, tetapi juga tempat untuk menanam tanaman obat. Aku akan mengambil sampel kecil dan melihat apakah itu menghasilkan efek yang sama. Lin Fan memarahi otak babinya karena tidak menyadari fakta sederhana ini sebelumnya. Dengan pikirannya yang jernih, Lin Fan bergegas menuju puncak Danding. Pertama, dia akan memeriksa bagaimana puncak Danding didistribusikan, dan di mana tanaman obat itu berada. Kemudian, akan tiba malam, saat dia akan bergerak. Sesampainya di puncak Danding, Lin Fan juga dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan benci saat melihat tempat yang makmur itu. Tempat itu ramai dengan orang-orang. Para pengikut sekte luar dan sekte dalam, semua orang bergemuruh di tempat yang luas ini. Dia bertanya-tanya kapan puncak tanpa nama bisa berbagi kemegahan yang sama. Setelah tenggelam dalam pikiran irinya selama beberapa saat, Lin Fan terbangun dan memberi dirinya sedikit dorongan. Ini tidak seberapa. Dengan kerja keras dan usaha, puncak tanpa nama bisa mencapai kemakmuran yang sama dengan puncak Danding. Sekarang bagian atas puncak Danding dipenuhi dengan para pengikut, Lin Fan bisa berbaur dengan kerumunan dengan mudah tanpa menarik perhatian orang lain. Setelah beberapa saat, Lin Fan bahkan tidak tahu di mana dia berada. Demi tindakan pencegahan agar tidak ditemukan, Lin Fan menggunakan stealth dan memasuki kondisi rahasia. Tempat di mana Lin Fan berada cukup terpencil, bahkan orang yang lewat pun merupakan murid Danding Peak. Sepertinya ini adalah bagian belakang puncak. Ini adalah lokasi tempat tinggal murid Danding Peak. Oleh karena itu, murid luar tidak memiliki hak untuk masuk. Melewati jembatan kayu, Lin Fan melangkah maju. Dengan basis kultivasinya saat ini, murid manapun di bawah celestial kecil tidak akan menyadari dia lewat. Astaga, jika dia berdiri diam di depan celestial kecil atau besar, dia akan bisa melarikan diri tanpa mereka sadari. Pada saat ini, aroma harum tercium melewati hidungnya, menyelimuti seluruh ruang di dekatnya. Sedikit aroma obat yang kental ini sudah cukup untuk membangkitkan semangat seseorang. Lin Fan melompat kegirangan di dalam hatinya. Sepertinya disinilah ramuan obat disimpan di Danding Peak. Glory Sect adalah sekte besar, dan Danding Peak berdiri di pusatnya karena kemampuan mereka untuk menghasilkan sejumlah besar pil untuk dibagikan kepada murid-murid lainnya untuk tujuan kultivasi. Namun, semua tanaman obat yang tumbuh di puncak Danding adalah tanaman langka. Sedangkan untuk bahan-bahan untuk pil bermutu tinggi atau pil surgawi, puncak Danding tidak dapat memeliharanya karena hanya tumbuh dalam kondisi yang sangat keras. Pada saat ini, para murid puncak Danding sedang merapikan tanah dan merawat tanaman obat. Oleh karena itu, Lin Fan tahu bahwa dia tidak dapat bergerak sekarang. Sepertinya hanya pada malam hari ketika tempat itu akan tenang dan kosong. Dia dapat memperoleh panen besar. Lin Fan kemudian menelusuri kembali jalannya ke depan dan diam-diam mundur. Lin Fan sudah memiliki gambaran yang jelas tentang lingkungan puncak Danding. Pasti tidak akan ada masalah bahkan ketika malam tiba. Tepat ketika Lin Fan menuruni puncak Danding, yang dia lihat adalah sejumlah murid dengan kegembiraan di wajah mereka, menuju ke arah lain sambil berbicara serius. Kakak senior Song dan geng telah kembali dari daerah terlarang. Kali ini, kakak senior Song dan geng pasti telah menghajar habis-habisan sekte lain.
Orang-orang ini pasti sedang melamun hingga mencoba merampas barang-barang dari geng kakak senior Song di daerah terlarang. Ayo, kita pergi. Kita lihat barang-barang apa saja yang dibawa kakak senior Song. Sambil mendengarkan dengan diam di samping, Lin Fan juga bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini. Namun, karena dia bebas, dia mungkin juga ikut dan melihat-lihat. Sesampainya di gerbang puncak, Lin Fan benar-benar tercengang melihat kerumunan besar yang berkumpul. Siapa sebenarnya kakak senior Song ini? Yang dia lakukan hanyalah bertamasya dan suasana menjadi begitu ramai saat dia kembali. Ayolah, bukankah ini terlalu berlebihan? Namun, jika dilihat dari percakapan di antara kerumunan, sepertinya ada sekelompok orang yang telah masuk. Mungkin, itu mirip dengan bagaimana sekte yang berbeda memasuki tanah terlarang untuk mendapatkan pengalaman pelatihan. Dan tepat pada saat ini, bintik hitam muncul di langit. Bintik itu semakin dekat dan dekat, diikuti oleh pembesaran terus-menerus. Setelah melihat identitas sebenarnya dari bintik hitam itu, Lin Fan tersentak dalam hatinya. Itu adalah bahtera raksasa yang terbang di langit. Lin Fan menatap dengan fokus. Pada tubuh biru bahtera raksasa ini terdapat simbol-simbol yang diukir rapat di dalamnya, memancarkan cahaya terang ke segala arah, seolah-olah menggunakan beberapa teknik khusus untuk membuatnya melayang di langit. Selama waktunya di Sekte Saint Devil, Lin Fan belum pernah mendengar mainan seperti ini. Sepertinya benua Dongling ini memiliki sejumlah hal untuk ditemukannya. Saat melihat bahtera biru ini, banyak murid yang menunggu di pintu gerbang bersorak kegirangan. Kemenangan bagi Sekte Glory. Kembali dengan kemenangan. Kemenangan bagi Sekte Glory. Kembali dengan kemenangan. Sorak-sorai para murid terdengar dari langit, seakan menembus awan. Pada saat itu, bahtera raksasa itu melompat ke langit di atas mereka dan mulai turun perlahan. Para murid yang menunggu di gerbang menatap bahtera itu dengan mata terpaku, mereka sedang menunggu kembalinya kakak senior mereka, Song. Kali ini, seorang pria parubaya dengan ekspresi muram dan tegas turun dari bahtera. Hormat atas kembalinya tetuahan dengan penuh kemenangan. Para murid berteriak. Tepat pada saat itu, Lin Fan mengerutkan kening. Tetuahan ini memiliki wajah yang muram. Meskipun ada sorak-sorai dari kerumunan murid yang begitu besar, tidak ada jejak kebahagiaan dalam dirinya. Sesuatu pasti telah terjadi. Tidak lama setelah tetuahan turun, banyak orang mengikuti. Para murid yang awalnya bersorak menjadi tenang saat pemandangan itu mengejutkan mereka semua. Apa yang terjadi? Setiap murid yang turun memiliki ekspresi yang sangat muram, dengan noda darah di pakaian mereka. Bahkan ada beberapa yang dibawa turun karena luka parah. Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah murid terakhir yang turun dari bahtera. Selain tetuahan, dia adalah orang berikutnya yang memiliki basis kultivasi tertinggi. Orang ini mungkin adalah saudara senior Song yang mereka maksud. Para murid yang menunggu di gerbang menunjukkan wajah tidak percaya. Sepertinya semuanya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Mungkinkah selama ekspedisi pelatihan darat terlarang ronde ini, Glory Sect kalah? Pada saat ini, tetua senior Wuya tiba-tiba muncul di depan tetuahan. Setelah mengamati pemandangan itu, wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa ini? Tetua senior Wuya bertanya dengan suara serius. Ekspedisi tanah terlarang kali ini, kita menderita kerugian besar, 8 murid. Tetuahan gemetar, tidak dapat mempercayainya sendiri. Kita akan membahas ini setelah bertemu dengan guru besar. Tetua senior Wuya menyingsingkan lengan bajunya, menarik tetuahan, dan menghilang ke langit. Bahtera biru raksasa itu naik ke langit dalam sekejap, menyusut seukuran ibu jari di kejauhan dan menghilang ke dalam kehampaan langit. Pikiran penerjemah. Lem-lem, hai teman-teman, perlu diketahui bahwa gunung yang diberikan kepada Lin Fan akan disebut sebagai puncak tanpa nama mulai sekarang dan bukan hanya Gunung Saint Devil. Begitu juga dengan semua gunung lainnya. Karena lebih masuk akal untuk memahami bahwa lanskap seluruh tempat itu milik Sekte Kemuliaan, dan masing-masing divisi yang berbeda memiliki puncaknya sendiri. Dan karena puncak yang sekarang ini sudah lama tidak berpenghuni, semua orang menyebutnya tanpa nama, dan tujuan jangka panjang Lin Fan adalah mengubahnya menjadi puncak terkenal yang sangat diinginkannya. Bersulang bab 104, Bangkitnya Bandit Malam. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Pemandangan di depan gerbang puncak sama sekali tidak mengganggu Lin Fan. Astaga, itu bahkan bukan urusannya. Sekarang setelah kegagalan itu berakhir,
sudah waktunya untuk pergi. Namun bagi para murid yang berkemah di depan gerbang, masing-masing ekspresi mereka lebih buruk daripada yang lain. Beberapa dari mereka sedih tak terlukiskan sementara beberapa lainnya terus-menerus mendesah, mengekspresikan ketidakberdayaan mereka. Kembali ke sektenya sendiri, Lin Fan kembali ke Zhang Ergou dan Feng Bujue, yang bergaul dengan cukup baik. Berdasarkan basis kultivasi, Feng Bujue jauh lebih unggul dibandingkan dengan Zhang Ergou, seperti langit dan bumi. Namun Feng Bujue sebenarnya menyebut Zhang Ergou sebagai saudara senior. Fakta ini mengejutkan Lin Fan, dan dia bertanya-tanya taktik apa yang digunakan Zhang Ergou untuk hasil ini. Tibanya malam, Zhang Ergou dan Feng Bujue telah lama kembali untuk beristirahat di gubuk kayu mereka. Lin Fan menatap langit malam dengan tatapan dalam yang memperlihatkan kekosongannya, dan mendesah pelan. Hal-hal seperti mencuri memang menyedihkan dan tidak pantas bagi pria seperti yang mulia. Namun demi mendapatkan kembali kejantanan sesama murid junior, kurasa itu bisa dimengerti. Lin Fan menghibur dirinya sendiri dalam hati sebelum melompat keluar ke dalam kegelapan tanpa jejak. Puncak Danding, tempat peristirahatan murid kebun ramuan obat. Yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa sejak kemunculan Bahtera Raksasa, Sekte Glory berada dalam keadaan tegang. Ekspedisi darat terlarang kali ini telah membuat Sekte Glory mengalami kerugian besar. Kakak senior, kudengar dalam ekspedisi baru-baru ini, kita kehilangan 8 murid sekte dalam kita yang paling berbakat. Kakak senior Zong sama sekali tidak mampu melawan, dan yang memperburuk keadaan, fondasi kultivasi kakak senior Tianyu dihancurkan sepenuhnya oleh murid sekte musuh. Saat ini dia dalam keadaan limbo, yang bisa jadi akan membuatnya menjadi vegetatif. Senior Elder Jin datang ke ladang obat dan memetik beberapa tanaman herbal, tampaknya untuk digunakan dalam budidaya pil guna menstabilkan kondisi senior Brother Tianyu. Aku ingin tahu apakah itu akan berhasil. Ini mungkin kekalahan pertama Glory Sect dalam 100 tahun. Aku ingin tahu sekte murid mana yang bisa menekan senior Brother Song. Tidurlah, urusan tingkat ini di luar status. Kita hanya harus menjaga ladang obat dengan benar. Ya, lampu di rumah itu perlahan meredup menjadi gelap, menyatu dengan malam di sekitarnya. Dan pada titik ini, kehadiran Lin Fan perlahan merayap ke ladang obat. Di ladang yang luas itu, menyatu dalam kegelapan, dia tampak agak aneh. Jika itu adalah seorang pria yang kurang berani, dia mungkin ketakutan setengah mati. Pada titik ini, Lin Fan hanya bisa mengandalkan efek herbal untuk membedakannya. Ding, selamat telah menemukan ramuan Zulan Siang. Zulan Siang, efek menenangkan, berguna dalam meningkatkan sirkulasi darah. Lin Fan dengan lembut menyentuh ramuan itu, dan deskripsinya segera muncul di dalam pikirannya. Namun, ramuan ini tampaknya tidak berguna bagi Lin Fan. Oleh karena itu, dia membuangnya dan menyentuh ramuan lain. Ding, selamat telah menemukan ramuan bunga batu. Bunga batu, efek kuat, berguna dalam melatih tubuh. Ramuan demi ramuan, sentuhan demi sentuhan, Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tidak cocok, sama sekali tidak cocok, bahkan tidak ada yang mendekati. Mungkinkah di ladang obat yang luas ini, bahkan tidak ada satupun ramuan yang bisa berhubungan. Namun, melihat sejumlah besar tanah yang belum dia tutupi, Lin Fan sedikit mengendur dan terus mencari. Cahaya bulan malam ini lembut dan berselang-seling, kadang-kadang bersembunyi di balik awan langit malam. Dan di ladang obat yang luas ini, ada sosok yang diam-diam melakukan pencurian. Hanya saja dia tidak bisa terlihat di mata orang lain. Ding, selamat telah menemukan rumput yang kuat. Rumput yang kuat, efek yang kuat, berguna dalam meningkatkan ki dan vitalitas. Pada saat ini, Lin Fan berhenti. Rumput yang kuat ini hanya berisi 3 helai daun, rimpang merah cerah tetapi gundul. Ini mungkin bisa melakukannya. Lin Fan menyimpulkan bahwa ramuan peningkat vitalitas ini mungkin cukup bermanfaat dalam meningkatkan aspek itu pada seorang pria. Setelah ini, Lin Fan melanjutkan pencariannya untuk mencari ramuan. Memperoleh ramuan pertama yang dapat diandalkan adalah suntikan kepercayaan dirinya. Ladang pengobatan ini pasti memiliki ramuan yang dicarinya. Fajar berangsur-angsur tiba. Bagi para murid yang menjaga ladang pengobatan, pekerjaan berjalan seperti biasa saat matahari terbit setiap hari. Beberapa murid membawa ember air bersama dengan cangkul, siap untuk menggemburkan tanah ajaib di ladang itu. Sama seperti manusia yang perlu bernapas,
begitu pula tanah di ladang itu. Ah, kakak senior, kalian, tolong cepat datang. Sebuah suara berteriak dari ujung sana. Para murid yang sedang melakukan tugas mereka masing-masing merasa bingung mendengar suara ini, dan segera bergegas menghampiri. Ada apa? Saudara senior, lihatlah, seru murid yang gemetar dan berwajah pucat itu, sambil menunjuk ke ladang yang sedang dia garap. Ini, para murid yang berlari menghampiri karena suara itu tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Lahan luas ladang obat di depan mereka. Kosong, seolah-olah anjing telah menggali dan mengacak-acak seluruh ladang, itulah keadaan lapangan yang menyedihkan. Bagaimana, bisa begini? Kemarin baik-baik saja, bagaimana bisa berubah seperti ini dalam semalam? Para murid tergagap dengan wajah terkejut. Ini adalah tempat terpenting di puncak Danding. Apa yang akan mereka lakukan jika tetua senior tahu bahwa seluruh tanah digali karena kelalaian mereka? Semua orang saling memandang, kehilangan kata-kata. Kakak-kakak senior, silakan pergi, ada masalah di sini. Pada saat ini, panggilan darurat lain muncul dari sisi lain ladang obat. Wajah semua orang langsung berubah. Mungkinkah, ketika mereka tiba di tempat kejadian, yang mereka lihat hanyalah sebidang tanah tandus, tanpa tanaman obat apapun. Jantung mereka, yang awalnya berdebar kencang, menyerah dan mati di dalam. Mati. Kita sudah mati. Seluruh tanaman obat itu dicuri. Konsekuensinya akan mengerikan, sangat mengerikan. Pencuri ini terlalu kejam, cepat dan periksa. Tanaman obat apa lagi yang kita lewatkan? Seorang kakak senior yang bertanggung jawab atas ladang obat meraung. Tidak lama kemudian, semua murid berkumpul kembali. Kakak senior, ladang nomor 1 kehilangan rumput yang kuat. Ladang nomor 2 kehilangan rumput peri hijau. Ladang nomor 3 kehilangan rumput akar hidup. Mendengar berbagai laporan, kakak senior yang bertanggung jawab atas ladang menjadi pucat pasi. Ia menyemburkan darah yang tersisa, lalu pingsan. Puncak tanpa nama. Lin Fan tidak menyangka bahwa usahanya mencari-cari tanaman herbal akan menyebabkan kepanikan di antara banyak orang. Saat ini, ia baru saja bangun dari tidurnya yang nyenyak. Ia memasuki alam mimpi tak lama setelah kembali dari petualangan malam sebelumnya. Mengenai budidaya pil, Lin Fan tidak terburu-buru. Ia dapat meluangkan waktu untuk mengeksplorasi prosedurnya secara perlahan setelah ia bangun. Tanaman herbal yang ia kumpulkan dari tadi malam lebih dari cukup untuk eksperimennya sendiri. Saat ini, Lin Fan mengeluarkan rumput yang kuat, rumput peri hijau, dan rumput akar hidup. Di ladang pengobatan, hanya 3 tanaman herbal ini yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Memikirkan apa yang akan dihasilkan pil itu membuatnya bersemangat. Sementara itu, Feng Bujue dan Zhang Ergou sedang membudidayakan diri mereka sendiri di dalam rumah mereka sendiri. Karena mereka berdua memiliki pil suyuan yang diberikan oleh Lin Fan, mereka dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Selain itu, Feng Bujue bukanlah orang yang egois. Jadi dia secara alami akan mengajarkan seni bela diri dan seni mental yang dia ketahui kepada Zhang Ergou. Mengenai kapan Master Lin akan mewariskan beberapa keterampilan kepada mereka, sementara mereka memiliki harapan dalam hati mereka, melihat sikapnya yang santai tentang hal itu, mereka tidak terburu-buru untuk mendorong topik tersebut. Di mata mereka, Master Lin pasti akan mengajari mereka suatu hari nanti. Dan tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari Tuan Lin di rumah kayunya. Feng Bujue dan Zhang Ergou membuka mata mereka karena terkejut dan segera berlari menuju rumah kayu Tuan Lin. Pikiran penerjemah, Lem, untuk hal-hal seperti rumput yang kuat, akan lebih mudah bagi kalian untuk menganggapnya dalam istilah yin dan yang, konsep Tiongkok untuk energi wanita dan pria. Oleh karena itu, banyak hal yang meningkatkan kejantanan dalam budaya Tiongkok disebut peningkatan, yang Qi, di mana Qi adalah istilah yang mendefinisikan energi metaforis yang kita miliki di dalam tubuh kita masing-masing. Bersulang bab 105, Kelahiran Pil Ajaib. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Hahaha. Tepat saat Zhang Ergou dan Feng Bujue tiba di rumah, pintu terbuka tiba-tiba dan keluarlah Lin Fan, tersenyum lebar. Zhang Ergou dan Feng Bujue bingung, bertanya-tanya apakah ada berita besar yang dapat menyebabkan tuan mereka begitu ceria. Sampai saat ini, Lin Fan sangat bangga pada dirinya sendiri. Setelah banyak percobaan, ini memang pil yang perlu ia buat. Karena pil tersebut ditemukan oleh Lin Fan, tentu saja penamaan pil tersebut harus berasal darinya. Dahulu kala, Viagra mendominasi dunia,
menyelamatkan banyak orang dari penderitaan nasib yang menyiksa. Mengetahui hal itu, tentu saja pilnya tidak boleh kalah dari segi nama. Pil itu berukuran sebesar kelereng, mengeluarkan warna merah mengilap bersama dengan aroma harum yang lembut. Biarlah ini dikenal hari ini sebagai BIGGRA. Jika pil ini menguasai dunia suatu hari nanti, maka nama yang mulia akan benar-benar diwariskan. Dalam kisah-kisah legenda, dan keturunan dunia akan mengingat nama yang mulia dengan baik. Luar biasa, perasaan ini terlalu luar biasa. Lin Fan sendiri tidak tahu efek Bigra, atau berapa lama efeknya bertahan, karena dia sendiri belum mencobanya. Namun berdasarkan statistik yang diberikan oleh sistem, Bigra seharusnya memiliki efek yang kuat. Bigra dibuat dengan proporsi tertentu dari rumput yang kuat, rumput peri hijau, dan rumput akar hidup yang dikombinasikan bersama, dengan berbagai manfaat yang luar biasa. Itu dapat membuat seseorang terbakar seperti api, berdiri seperti pilar, dan melenyapkan apapun dalam hitungan detik. Sialan, tanpa alasan lain, hanya deskripsi sistem ini saja sudah tidak masuk akal. Memusnahkan semuanya dalam detik, sungguh pengenalan yang mendominasi. Pil ini secara alami hanya dapat dibudidayakan dengan bakat yang mulia. Ada yang lain, bermimpilah. Untuk pembuatan Bigra, Lin Fan menguji dengan setengah dari ramuan yang dikumpulkan, menciptakan banyak sampah yang tidak berharga dalam prosesnya. Melalui berbagai kombinasi proporsi, Lin Fan menciptakan hal-hal seperti pil mandi lava, pil bum-bum, hal-hal yang akan menyebabkan kematian bagi siapapun yang mengonsumsinya. Namun tentu saja, membuang sampah-sampah ini akan menjadi pemborosan. Bagaimanapun, itu semua adalah poin pengalaman. Oleh karena itu, saat mengolah pil, Lin Fan hanya memasukkan semua yang lain ke dalam mulutnya dan menelannya. Setelah semua percobaan, keterampilannya dalam budidaya pil telah dinaikkan ke level 15. Hanya aspek akademisnya saja telah dinaikkan ke level tertinggi. Apa yang kalian berdua lakukan? Lin Fan bertanya ketika dia akhirnya menyadari dua anak laki-laki yang tercengang di depan pintunya. Guru, aku dan adik laki-lakiku bergegas ke sini segera setelah mendengar suaramu. Kau adalah orang yang paling kami sayangi saat ini. Jika sesuatu terjadi padamu, aku, Zhang Ergou, bahkan tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup lagi. Ergou menjelaskan dengan sangat sedih, menguraikan kesedihan di hatinya. Feng Bujue memutar matanya dengan tidak percaya di kedua sisi. Ergou senior, ya ampun, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Hanya dia yang bisa mengeluarkan omong kosong yang memalukan dari mulutnya. Namun Feng Bujue menyadari bahwa setiap kali Ergou senior mengatakan hal-hal seperti itu, Guru Lin tampak sangat senang. Lin Fan, yang menatap wajah Zhang Ergou yang emosional, tersenyum. Syukurlah aku terlahir pintar. Jika aku lebih bodoh, aku akan ditipu oleh orang yang tidak tahu malu ini. Namun, Lin Fan juga percaya bahwa setiap kata Zhang Ergou adalah kebenaran. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak membuat kedua pemuda ini terpesona dengan sikapnya yang mulia. Ah, sungguh melegakan mengetahui kalian berdua memiliki pikiran seperti itu. Kemarilah, ini adalah pil yang baru saja dikultivasikan oleh Yang Mulia. Kalian bisa meminumnya. Lin Fan melemparkan dua bigra kepada mereka. Barang bagus seperti ini tentu harus diuji terlebih dahulu pada orang-orang terdekatnya. Zhang Ergou memegang pil itu di tangannya dengan sopan, melompat kegirangan di dalam hatinya. Di matanya, pil ini jelas bukan pil biasa. Aromanya saja sudah bisa membangkitkan semangat seseorang, seolah-olah seekor harimau akan menerkam keluar dari tubuhnya. Baiklah, kalian berdua lanjutkan kultivasi kalian. Jika kalian membutuhkan referensi seni bela diri atau semacamnya, kalian bisa menuju ke dalam Sekte Glory untuk mendapatkannya. Seperti biasa, Lin Fan memberi pengarahan kepada mereka dan berjalan menuju puncak. Setelah Lin Fan pergi, Zhang Ergou bertukar pandang dengan Feng Bujue. Keduanya bisa melihat kebahagiaan di mata masing-masing. Adik junior, betapa baiknya Guru Lin kepada kita. Ini benar-benar pil yang luar biasa. Aku, Zhang Ergou, pasti akan mempersembahkan hidupku untuk berada di sisi guru selama sisa hidup ini. Zhang Ergou berkata dengan tegas. Petik 2. Adik senior, aku telah berpikir selama beberapa hari. Ini bisa menjadi momen yang mengubah seluruh hidup kita. Ekspresi guru adalah salah satu misteri yang tak terkatakan. Feng Bujue tidak sesederhana Zhang Ergou. Dia sudah menjadi salah satu murid terkenal dari sekte luar.
Hanya kekalahan oleh Ye Shaotian yang menjatuhkannya dari podium. Namun, dalam beberapa hari ini, Feng Bujue menemukan bahwa Guru Lin memancarkan aura karisma dan ketenangan yang tidak biasa. Dia adalah pria yang luar biasa. Adik junior, cukup. Apapun yang diputuskan olehku, Zhang Ergou, tidak akan berubah dalam seluruh hidup ini. Mari kita kembali dan minum pil itu. Mungkin itu akan memberi kita vitalitas untuk melompat seolah-olah kita sedang terbang, kata Zhang Ergou dengan ekspresi tegas. Ya, ... Lin Fan tiba di kediaman Ye Shaotian. Ia merapikan pakaiannya sambil menyeringai. Bigra ini pasti akan membuat Ye Shaotian merasakan kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Sebagai seorang guru junior, ia akan merasa puas selama murid-murid juniornya bahagia. Namun, Lin Fan punya pikiran lain. Mungkin setelah Ye Shaotian mengonsumsi Bigra, ia akan kecanduan mulai hari ini. Hehehe, Lin Fan terkekeh licik. Tertawa cekikikan dengan ekspresinya sudah cukup untuk mengubah warna langit. Dan saat Lin Fan bersiap untuk mengetuk pintu, pintu terbuka dari dalam saat Ye Shaotian melangkah keluar. Ye Shaotian benar-benar tertekan akhir-akhir ini. Sekarang, setelah menguasai seni dewa, ia seharusnya menjadi kebanggaan dan kekaguman sekte. Namun, karena bajingan dari puncak tanpa nama yang dengan kejam menghancurkannya, ia sekarang hanya menjadi bahan tertawaan. Ye Shaotian bersumpah akan membalas dendam ini dengan nyawanya. Dan alasan Ye Shaotian meninggalkan kediamannya adalah untuk pergi membeli beberapa pil untuk kultivasi. Dia mendengar bahwa para pengikut sekte dalam telah kembali dari pelatihan kemarin, tetapi mereka benar-benar kalah. Sepertinya ada seorang jenius di sekte lain, yang meskipun usianya masih muda sudah jauh melampaui yang lain dalam hal basis kultivasi. Zhong Hentian dan Tianyu telah mencoba untuk bergabung untuk menekan musuh, tetapi mereka tidak menyangka akan ditekan sendiri, dengan fondasi kultivasi Tianyu yang hampir langsung hancur oleh musuh. Sepertinya ada banyak orang kuat di luar sana. Basis kultivasinya sampai hari ini jelas tidak cukup. Pada saat ini, Ye Shaotian menyadari bahwa seseorang menghalangi pintu masuk. Sambil mengerutkan kening, dia mengangkat kepalanya dan melompat mundur. Kau, apa yang kau lakukan? Ye Shaotian tersandung kembali ke dalam rumah, bertanya dengan kesal. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul tepat di depan pintunya. Mungkinkah orang ini ada di sini untuk mempermalukannya dengan kejam? Terhadap bajingan ini, Ye Shaotian tidak sabar untuk menginjaknya di bawah kakinya. Namun, dalam hatinya dia tahu bahwa dia tidak sekuat Ye Shaotian. Dan lagi pula, lawannya benar-benar kejam dalam taktiknya. Saat melihat orang ini, bongkahan kecilnya terasa sakit mengingat rasa sakit itu. Ah! Jangan takut, murid muda Ye. Yang mulia, Tuan Muda Lin ada di sini untuk membantumu. Lin Fan merasa sangat sedih karena Ye Shaotian ketakutan melihat penampilannya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagi Lin Fan, seorang guru muda seharusnya menerima cinta dan pemujaan dari para juniornya, bukan rasa takut. Bagaimanapun, ini tidak sejalan dengan sikapnya yang baik hati. Kau, jangan kurang ajar. Aku tidak takut padamu. Ye Shaotian berteriak dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Terutama ketika dia melihat Lin Fan melangkah maju. Dia melompat, takut bahwa anak-anak kecilnya akan sekali lagi menderita kehancuran yang menghancurkan seperti sebelumnya bab 106 kekerasan Ye Shaotian. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Ye Shaotian tidak ingin banyak bicara lagi saat ini. Baiklah, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, jangan berpikir bahwa aku tidak akan bisa bersembunyi darimu. Saat aku selesai menguasai keahlianku, aku akan menghancurkanmu dengan kejam. Namun hari ini, Ye Shaotian mengerti bahwa itu semua hanya angan-angannya. Pria itu muncul di depan pintunya tanpa alasan. Lin Fan, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Meskipun aku akui bahwa tingkat keahlianku tidak setara denganmu, tetapi jika kamu benar-benar ingin mempermalukanku, aku akan memberitahumu bahwa bahkan seekor tikus pun melawan ketika terpojok. Ye Shaotian menatap Lin Fan dengan waspada. Dia menggeser tumitnya sedikit ke belakang, siap untuk membanting pintu hingga tertutup dan berlari keluar jendela jika terjadi sesuatu yang salah. Oh, murid junior Ye, jangan khawatir. Tuan mudamu, yang mulia, tidak ada di sini untuk menyusahkanmu. Aku di sini untuk memberimu solusi atas cacatmu yang tak terucapkan. Lin Fan tersenyum lebar, berpikir bahwa dia perlu menenangkan hati Ye Shaotian dengan kehangatannya. Namun,
Bagi Ye Shaotian, senyum ini sangat mengerikan, sangat licik. Ye Shaotian menarik napas dalam-dalam, dan matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Menakutkan, pria ini benar-benar terlalu menakutkan. Senyum ini membuat bulu kuduk Ye Shaotian merinding, dan tanpa basa-basi lagi, dia mundur dan membanting pintu hingga tertutup, menolak kehadiran Lin Fan. Ye Shaotian bersumpah kepada Tuhan bahwa dia benar-benar tidak ingin merasakan neraka lagi untuk bongkahan kecilnya. Jika Lin Fan berani masuk, Ye Shaotian telah mempersiapkan mental untuk melawannya sampai mati. Sepotong batu giok tidak lagi lengkap jika retak. Kau ingin mempermainkan bongkahan kecilku seperti kismis kecil yang kusut. Bermimpilah. Lin Fan, yang berdiri di luar pintu, mengerutkan kening karena tidak senang. Dia tidak senang dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ye Shaotian ini. Bagaimana mungkin seorang murid junior bersikap begitu kasar? Ini terlalu tidak pantas. Tiba-tiba, Lin Fan menghela napas. Tentu saja, Ye Shaotian hanyalah seorang pasien yang menyedihkan, dan dia adalah dokter mulia yang bertugas menyelamatkan orang yang sekarat. Bagaimana mungkin dia menyerah pada pasien hanya karena dia menolak perawatan pada saat kritis ini? Karena memang begitu, dan taktik lunak telah gagal, dia hanya bisa melakukannya dengan cara yang sulit. Bagaimanapun, murid junior ini akan sangat menghargai kebaikan yang mulia begitu semuanya berakhir. Di tempat tinggal sekte luar, para murid biasanya hanya melanjutkan hidup mereka yang riang. Beberapa memilih untuk mengolah diri mereka sendiri di dalam rumah mereka, beberapa mengonsolidasikan pikiran mereka tentang pembelajaran mereka sendiri, sementara yang lain akan bertemu, duduk dan mengobrol tentang harapan dan impian mereka tentang kehidupan. Namun tepat pada saat ini, suara melengking yang tragis menembus kedamaian halaman. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat lagi. Akan kubunuh kau. Ah, tenanglah murid juniorku tersayang. Guru juniormu ada di sini untuk membantu. Lepaskan tanganmu sekarang. Sialan, beraninya kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Yang mulia akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Ahahaha. Setelah mendengar suara-suara ini, semua murid sekte luar sangat bingung, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Satu persatu, mereka keluar dari rumah mereka untuk memeriksa dan melihat saudara mana yang dalam masalah karena mengeluarkan suara melengking yang mengerikan. Seperti itu, tiba-tiba, pintu rumah Ye Shaotian terbuka, dan Lin Fan melangkah keluar dengan ekspresi puas di wajahnya. Sementara Ye Shaotian sedikit nakal, dia tetap ditundukkan oleh Yang Mulia. Sebelum menutup pintu, Lin Fan mencuri pandang ke dalam rumah, ke tubuh Ye Shaotian yang tak bernyawa di lantai, dan tersenyum puas. Setelah menyadari bahwa teriakan melengking itu berasal dari rumah Ye Shaotian, semua murid sekte luar tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan setelah melihat Lin Fan, mereka tercengang di tempat. Mungkinkah Ye Shaotian dipukuli habis-habisan oleh Master Muda Lin lagi? Semakin mereka berpikir, semakin mungkin hal itu terjadi. Bagaimanapun, teriakan itu terlalu tragis, terlalu menyedihkan. Melihat semakin banyaknya murid, Lin Fan menegakkan punggungnya, menghadap mereka, dan melambaikan tangan dengan senyum ceria di wajahnya. Sambil mengibaskan jubahnya, dia pergi ke kejauhan. Setelah memastikan bahwa Master Muda Lin telah pergi ke kejauhan, para murid sekte luar saling menatap. Apa yang terjadi di dalam dan bagaimana keadaan Ye Shaotian? Teriakan itu sangat tragis, jadi itu pasti pemandangan yang menyedihkan. Dipenuhi rasa ingin tahu, semua orang ingin melihatnya, tetapi mereka tidak berani. Sementara Master Junior Lin adalah seseorang yang tidak ingin mereka permainkan, begitu pula Ye Shaotian. Tiba-tiba, sebuah raungan mengerikan meletus dari rumah Ye Shaotian, menyebabkan semua orang melompat mundur beberapa langkah. Raungan itu mirip dengan suara binatang buas. Di dalam rumah, mata Ye Shaotian memerah, bernapas seperti banteng yang marah dengan terengah-engah. Sebuah kekuatan yang meledak melonjak melalui tubuhnya, seolah-olah mencari celah untuk keluar. Ye Shaotian berdiri dengan tubuhnya yang sangat panas dan dorongan yang tak terkatakan dalam pikirannya. Area selangkangannya tampak diisi dengan tongkat kaku, menopang celananya tinggi di udara seperti tenda. Meledak, itu akan meledak. Ye Shaotian merasa seolah-olah area selangkangannya akan meledak kapan saja. Para murid yang sudah lama berkumpul di luar terkejut ketika melihat Ye Shaotian keluar dari rumah. Melihat mata merah darah dengan tatapan berapi-api itu,
semua orang merasakan bahaya pada saat itu. Dan ketika mereka akhirnya mengalihkan pandangan ke selangkangannya, udara menjadi hening karena semua orang berhenti bernapas sejenak. Bagaimana mungkin seekor binatang buas seperti itu ada di dunia ini? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah? Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Lin Fan melompat sambil berjalan. Sekarang pil itu dimasukkan dengan paksa ke dalam mulut Ye Shaotian, hanya masalah waktu sebelum dia akan datang mencari lebih banyak setelah dia merasakan manfaatnya. Dan pada saat ini, di dalam aula besar Sekte Kemuliaan, seorang murid bersarang di dalam tungku yang dilapisi dengan simbol-simbol eksotis dan diisi dengan cairan yang tidak diketahui. Dia duduk di tengah-tengah semuanya, mata terpejam dengan wajah pucat tak terkira. Pemeriksaan lebih dekat dapat mengatakan bahwa dia memiliki fitur yang bagus, dan dia memancarkan aura keanggunan. Hanya adanya luka-luka yang membuatnya tampak begitu kuyu. Grandmaster, saya khawatir, sudah terlambat untuk menyelamatkan fondasi kultivasi Tianyu. Ketua senior puncak Danding menatap ke dalam tungku sambil menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Seorang pria yang dulunya merupakan harapan besar bagi sekte telah jatuh. Bagi sekte, ini adalah kehilangan yang mengerikan. Zhong Hentian kehilangan semua warna di wajahnya saat mendengar kata-kata ini dan jatuh ke lantai sambil berlutut. Grandmaster. Ketua, tolong, saya mohon, saya mohon, saya mohon. Tolong selamatkan Junior Brother Tianyu. Tolong, jika bukan karena menyelamatkan saya, dia tidak akan kehilangan fondasi kultivasinya. Tanpa fondasi kultivasinya, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian bagi Junior Brother. Tolong, fondasi kultivasi mewakili segalanya. Kehilangannya tidak hanya berarti hilangnya basis kultivasinya, tetapi juga hilangnya harapan untuk mendapatkan kembali sedikit kecakapan di masa depan. Fondasi kultivasi adalah potensi seseorang. Jika Junior Brother Tianyu jatuh dari potensi utama menjadi sayuran secara instan, apa yang harus dia lakukan? Zhong Hentian dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Segala sesuatunya tampak berjalan lancar dan dalam genggaman seperti biasa untuk ekspedisi tersebut, ketika tiba-tiba, Sekte Fengtian mengirimkan seorang rekan dengan keterampilan yang tak tertandingi. Dalam suatu saat kecerobohan, Zhong Hentian hampir terbunuh oleh tangannya, jika bukan karena pengorbanan tanpa pamrih dari saudara muda Tianyu. Sekarang, dia pasti sudah menjadi mayat. Guru besar Yan mengintip ke dalam panci dan mendesah, sudah beruntung dia bahkan bisa mempertahankan hidupnya. Murid Sekte Fengtian ini menggunakan keterampilan aneh, menyebabkan energi kematian memuncak di dalam tubuhnya. Pilihan terbaik adalah mengeluarkan gas dan membuatnya tetap hidup. Zhong Hentian mengepalkan tinjunya dengan enggan dengan dendam membara di matanya. Jika dia bertemu orang itu lagi, dia bersumpah untuk memenggal kepala bajingan itu. Segel tungku itu, Grandmaster Yan mendesah. Sudah menjadi tradisi lama bagi berbagai sekte untuk saling bertarung sampai mati di tanah terlarang. Sementara sekte lain selalu menghancurkan murid-murid mereka, hari ini, giliran Sekte Glory. Tidak disangka Sekte Fengtian akan memiliki murid seperti itu. Bab 107, apakah benar-benar Seilah itu? Penerjemah, Lem Editor, Hites. Ketika Lin Fan kembali ke puncak tanpa nama, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Biasanya, saat dia kembali, Zhang Ergo akan menjadi orang pertama yang berlari keluar dan menyambutnya. Namun, dia telah berdiri di sana cukup lama, dan meskipun dia berulang kali batuk pura-pura, Zhang Ergo belum juga muncul. Aneh, pasti ada sesuatu yang terjadi. Semakin dia berpikir, semakin aneh rasanya. Lin Fan kemudian menuju ke rumah kayu Zhang Ergo. Dia harus melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Mungkinkah mereka tidak dapat mengendalikan diri setelah memakan pil dan tanpa tempat untuk melepaskan, menuju ke puncak untuk mencari beberapa gadis. Namun itu juga tidak benar. Bahkan jika mereka telah menuruni puncak, tidak akan ada gadis yang mau mengejar wajah jelek Zhang Ergo. Jika dia mencoba maju dengan paksa, pasti akan ada keributan, bukan? Namun tidak. Zhang Ergo memiliki basis kultivasi yang sangat rendah. Para pengikut sekte luar akan membunuhnya bahkan hanya dengan tamparan keras di wajahnya. Kecuali, Feng Bujue yang membawanya ke sana. Pada saat ini, hal ini terlintas di benak Lin Fan sebagai kemungkinan. Setelah sampai di rumah kayu Zhang Ergo, Lin Fan hanya mendorong pintu hingga terbuka tanpa perlu mengetuk. Namun apa yang menanti matanya hanyalah mencengangkan.
Zhang Ergou tergeletak di lantai, tak bernyawa, dehidrasi, dan keriput, sambil terengah-engah. Dan yang menghancurkan mata Lin Fan adalah adanya sebuah lubang di tanah. Sebuah lubang digali di tanah. Meskipun lubang itu cukup kecil lebarnya, lubang itu dalam. Benar-benar dalam. Dari tempatnya berdiri, Lin Fan bahkan tidak bisa melihat kedalaman lubang itu. Dalam, Ergou, kau bercinta? Tanya Lin Fan. Tuan, pil ini beracun. Zhang Ergou menangis di antara air matanya saat mengingat apa yang telah terjadi. Memang, dia diperkosa oleh ibu pertiwi tersayang. Bu Ho, Zhang Ergou tidak bisa lagi berbicara. Meskipun dia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya bergaul dengan geng pengumpul sampah, dia masih anak baik yang menjaga kesuciannya tetap murni. Tapi, telah melakukan tindakan memalukan seperti ini hari ini. Sebelumnya, ketika Zhang Ergou kembali ke gubuknya, dia dengan bersemangat membuka pil itu dan menelannya. Dia kemudian duduk dan diam-diam berusaha mengembangkan keterampilan yang diwariskan kepadanya oleh saudara mudanya. Tidak lama kemudian, Zhang Ergou menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Api menari-nari dengan ganas di dalam tubuhnya, melonjak ke sana kemari. Lebih jauh, yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa area selangkangannya sendiri memiliki seorang pria kecil yang berdiri tegak dengan benar. Itu adalah keinginan impulsif, yang membentang melampaui surga. Awalnya, Zhang Ergou mengira bahwa ini adalah efek dari pil yang bekerja. Namun, segera, dia menyadari bahwa itu jelas tidak benar. Benjolan di selangkangannya terasa tak tertahankan, benar-benar tak tertahankan. Dia perlu menemukan sebuah gua dan melakukan ekspedisi eksplorasi menyeluruh. Dan pada akhirnya, tidak ada akhirnya. Dia melihat ke tanah kosong dan mulai menembusnya. Untungnya, tanahnya dianggap lunak. Kalau tidak, seseorang mungkin telah meninggal. Selamat, istirahatlah dengan baik. Lin Fan bergumam, berbalik dan pergi tanpa suara. Dia tidak sanggup menghadapi pria ini lagi. Pada saat ini, Lin Fan menyeka dahinya. Dia tidak menyangka efek obat ini begitu kuat. Bahkan, kekuatannya cukup menakutkan bahkan bagi Lin Fan. Dan itu menyerangnya. Ye Shaotian, sekarang setelah Ye Shaotian meminum pil ini, apakah seseorang akan mati? Lagi pula, jika Zhang Ergou bahkan berhasil menembus lubang di tanah, jika ini ditanam pada manusia, bukankah orang itu akan mati? Tetapi bahkan jika dia bergegas sekarang, mungkin sudah terlambat. Keduanya mungkin sedang berusaha mencapai klimaks bersama, atau berjalan menuju surga bersama. Lupakan saja, mungkin tidak akan ada masalah besar, tidak apa-apa. Tak lama kemudian, Lin Fan tiba di rumah kayu Feng Bujue. Dia melirik sekilas ke dalam dan memastikan, sama seperti Zhang Ergou, dia adalah pria luar biasa yang telah menembus bumi. Lupakan saja, kembali mengolah pil untuk dikonsumsi. Lin Fan tidak pernah menikmati kultivasi diri. Hanya duduk sendiri dengan tenang dan berkultivasi, sial, itu sangat membosankan. Jauh lebih mudah untuk menelan pil untuk mendapatkan pengalaman. Dan sekarang setelah dia menyapu 3 jenis ramuan obat yang berbeda dari puncak danding, sudah waktunya untuk mencampur dan mencocokkan beberapa kombinasi yang berbeda untuk dirinya sendiri. Meskipun pil-pil ini mungkin tidak memberikan banyak pengalaman masing-masing, tetapi selama dia meminum lebih banyak, itu akan tetap memberinya jumlah yang layak. Dalam rentang waktu 3 hari, Lin Fan tidak meninggalkan rumahnya, hanya mengolah pil dan meminum semuanya. Saat poin pengalaman perlahan memasuki tubuhnya seperti menghirup udara, jumlah pengalaman untuk naik level juga terus meningkat. Meskipun ia terjebak di level pasca surgawi, berdasarkan rasio sebenarnya dari seberapa banyak ia telah berkultivasi, ia seharusnya sudah setengah langkah menuju peri surgawi. Namun, mengapa meskipun ia jelas setengah langkah lagi dari peri surgawi, sistem masih menunjukkan bahwa ia berada di tahap pertama pasca surgawi? Mungkinkah kekuatannya sekarang seperti esensi yang terkonsentrasi? Jika memang demikian, jumlah kultivasi yang ia butuhkan mulai hari ini pasti jauh melampaui yang lain. Selama 3 hari itu, baik Zhang Ergou maupun Feng Bujue tidak mengunjunginya. Awalnya, Lin Fan mengira mereka berdua hanya mengamuk. Namun kemudian, dia mengetahui bahwa mereka hanya menghabiskan 3 hari untuk memulihkan diri di rumah. Sepertinya pil itu telah menghabiskan semua energi mereka. Setelah penemuan ini, pikiran Lin Fan dipenuhi dengan berbagai pikiran aneh. Meskipun dia telah membudidayakan bigra,
dunia ini adalah tempat yang luas dengan banyak misteri. Dia tidak bisa begitu sombong untuk berpikir bahwa ini adalah produk terbaik. Harus ada modifikasi yang tersedia untuk menyempurnakan Bigra. Keesokan harinya, Lin Fan akhirnya berhenti membudidayakan pilnya. Dia hampir menghabiskan semua bahan dan sebagai hasilnya, dan menghasilkan 100 Bigra. Apapun yang tersisa semuanya dicampur dan dicocokkan menjadi berbagai pil acak, yang kemudian meletus oleh Lin Fan dan diubah menjadi banyak pengalaman. Ketika Lin Fan akhirnya keluar dari rumah, ia disambut dengan pemandangan Zhang Ergou dan Feng Bujue yang berkemah di luar rumahnya. Ia tersenyum. Sepertinya mereka berdua tampak agak segar. Bagaimana pilnya? Lin Fan terkekeh. Mungkin bagi mereka berdua, pil itu mungkin adalah mimpi terburuk mereka seumur hidup. Bagaimanapun, Lin Fan merasa bahwa pil ini sangat beracun bagi mereka yang meminumnya tanpa cacat yang tak terkatakan itu. Namun yang tidak ia duga adalah, setelah saling melirik, Zhang Ergou dan Feng Bujue menjawab dengan penuh semangat, pil dewa. Guru, pil ini terlalu dewa, tidak heran Anda adalah orang yang paling saya hormati sepanjang hidup saya. Keterampilan Anda dalam mengolah pil jauh melampaui manusia biasa. Seru Zhang Ergou sambil menjilati bibirnya. Melihat Zhang Ergou menjilati pantatnya lagi, Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah, Ergou sayang, berhentilah bersikap kuat. Pil ini tidak cocok untuk kalian. Tidak, Tuan. Semua yang dikatakan kakak senior adalah apa yang kupikirkan juga. Pil ini sungguh luar biasa. Setelah meminumnya, dan meskipun prosesnya sungguh menyiksa, efek setelahnya adalah... Aku bahkan tidak bisa menggambarkannya. Rasanya seperti... Feng Bujue bahkan tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya, tetapi dari ekspresinya, orang bisa tahu bahwa itu adalah kenikmatan murni. Seolah-olah setiap kekhawatiran telah lenyap darinya seperti awan yang menghilang. Dia sangat tenang dan gembira. Dan perasaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, hanya 1 hari, dan semuanya telah kembali normal. Perasaan apa? Lin Fan merenung, sambil menggaruk kepalanya. Bagaimana mungkin, sebuah pil yang dibudidayakan hanya dari 3 ramuan berbeda, perasaan seperti apa yang bisa diberikannya? Tuan, perasaan ini sungguh tak terlukiskan. Mungkin, Anda baru bisa benar-benar mengerti setelah mengalaminya sendiri, jawab Feng Bujue. Lin Fan menyipitkan matanya ke arah kedua orang ini. Orang-orang ini tidak mungkin mencoba menggoda yang mulia untuk meminumnya sendiri hanya untuk membalas dendam, ya. Namun, dari tatapan mata mereka yang penuh semangat, mereka tampaknya tidak berpura-pura. Kalian menginginkan pil itu sekarang. Lin Fan meminta untuk menanyakannya. Ya, Tuan, jika memungkinkan, tolong berikan masing-masing 1 pil kepada kami berdua. Zhang Ergou menjawab dengan tergesa-gesa. Sial, orang-orang ini tidak mungkin berubah menjadi pecandu narkoba, bukan? Tapi lupakan saja, mari kita berikan masing-masing 1. Setelah mereka berdua mendapatkan pil itu, mereka mengucapkan terima kasih kepada Lin Fan dengan penuh rasa terima kasih dan bergegas kembali ke rumah kayu mereka. Melihat kedua pria yang baru saja melarikan diri, Lin Fan juga merasa kagum. Mungkinkah itu benar-benar sehebat itu? Lin Fan selalu meminum pil itu untuk mendapatkan poin pengalaman, tetapi dia belum pernah mencoba efeknya secara langsung. Sekarang setelah dia mendengarkan mereka berdua, dia sedikit tergoda. Apa perasaan yang mereka bicarakan ini? Mungkinkah itu benar-benar seilahi? Itu, pikiran penerjemah. Lem-lem, ya, orang-orang ini memang bermain dengan Ibu Pertiwi. Saya tergoda untuk menyebut lubang itu sebagai lubang kemuliaan, mengingat nama sekte itu juga, tetapi wah. Hahaha, bersulang bab 108, aku lega bisa menghilangkan cacat tak terucapkan dari murid juniorku. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Mencubit Bigra, Lin Fan ragu-ragu sekaligus penasaran. Mungkinkah seperti yang disebutkan Zhang Ergou dan Feng Bujue, mengonsumsi Bigra bisa memberikan begitu banyak kenikmatan? Setelah ragu-ragu sejenak, dia menghela napas dan menahan rasa penasarannya. Lebih baik dia menahan diri untuk tidak menelan pil itu. Sebagai seseorang yang tidak memiliki pasangan, dia lebih baik aman daripada menyesal. Tidak lama kemudian, ekspresi Lin Fan berubah saat gerutuan tumpul datang terus-menerus dari kejauhan. Sambil mengintip keluar, dia mengerutkan kening saat rumah-rumah kayu Zhang Ergou dan Feng Bujue mulai bergetar dan berguncang hebat. Ya ampun,
Aku telah berdosa, Lin Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Sementara itu, di kaki puncak tanpa nama, Ye Shaotian berada dalam dilema. Haruskah dia mendaki puncak untuk mencari orang itu? Sementara hatinya menolak keras karena pria ini telah mempermalukannya dan bersumpah akan membalas dendam, dia juga penasaran dengan pil apa yang telah dia konsumsi saat itu. 4 hari sebelumnya, Ye Shaotian mengira pil yang dipaksakan padanya oleh Lin Fan adalah pil beracun. Namun, dia menyadari kesalahpahamannya tidak lama kemudian. Setelah mengonsumsi pil itu, dia hanya bisa merasakan tubuhnya terbakar, seolah-olah gunung berapi yang tidak aktif akhirnya meletus di dalam dirinya, mencari jalan keluar dari tubuhnya. Sesampainya di tempat Ruo Mengyu, pria gila itu tidak mengatakan apa-apa dan menerjangnya, mencabik-cabik pakaiannya. Dan begitu saja, tepat ketika mereka berdua menyatu menjadi satu, dia menemukan perasaan yang belum pernah dia ketahui mengalir melalui tubuhnya. Dan yang lebih mengganggu Ye Shaotian adalah bahwa ekspresi gembira dan erangan gembira dari Ruo Mengyu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pertempuran itu mengguncang langit dan bumi, mengeringkan lautan, dan meluluhlantakkan gunung menjadi debu. Dari puncak gunung itu, sebuah retakan muncul, perlahan-lahan menembus tanah dan dari dalamnya, aliran air segar menyembur keluar. Aliran demi aliran, gelombang demi gelombang, jeritan yang begitu tajam terdengar, hingga terngiang di telinga selama 3 hari. Baik Ye Shaotian maupun Ruo Mengyu, keduanya merasakan kepuasan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Terutama ketika Ye Shaotian akhirnya bisa menarik tubuhnya yang kelelahan keluar dari rumah dan melihat banyak tatapan heran menatap wajahnya. Terutama apa yang dikatakan Ruo Mengyu kepadanya saat dia pergi, Ye Shaotian tidak pernah bisa melupakannya. Kakak Ye, ini adalah Mengyu yang paling bahagia yang pernah ada. ... Ye Shaotian tidak salah dengar, juga tidak salah lihat. Dari wajah Ruo Mengyu muncul ekspresi kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan beberapa hari setelah mengonsumsi pil itu, Ye Shaotian merasakan kegembiraan yang lain lagi. Perasaan bahagia ini bagaikan api kecil yang terus-menerus keluar dari hatinya, melupakan semua masalah yang pernah dialaminya. Dan sekarang setelah dia ada di sini, dia ingin tahu obat macam apa itu. Dia ingin merasakan pengalaman yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Berita tentang Ye Shaotian yang menuju puncak tanpa nama menyebar seperti api liar, dan setiap murid sekte luar yang pernah mendengarnya segera berbondong-bondong ke belakang. Mereka akan menyaksikan pertempuran yang menggemparkan antara keduanya. Ye Shaotian dan Lin Fan pasti memiliki dendam yang tak terdamaikan, dan sekarang karena Ye Shaotian memimpin untuk menghadapinya terlebih dahulu, dia pasti punya nyali. Sesampainya di puncak tanpa nama, Ye Shaotian melihat sekeliling dengan jijik. Tempat itu bobrok dan rusak, dan dia berani menyatakan diri sebagai sekte. Sungguh lelucon. Ah, murid muda Ye, kamu sudah datang. Tepat pada saat ini, suara Lin Fan terdengar. Ekspresi Ye Shaotian berubah dan dengan waspada, dia menatap pria yang duduk di atas batu di depannya, yang sedang memandang puncak sungai di bawahnya. Bagaimana kau tahu aku akan datang? Tanya Ye Shaotian. Tentu saja, sayangku. Lin Fan terkekeh pelan tanpa sedikit pun nada tergesa-gesa dalam suaranya, seolah-olah semuanya terkendali, menari-nari di telapak tangannya. Latar belakang yang tenang itu tampaknya telah menyatu dengannya di atmosfer, memancarkan aura superioritas. Bagaimana pilnya? Tanya Lin Fan. Pil apa itu? Ye Shaotian menarik napas dalam-dalam. Pil ini sangat penting bagi masa depan Ye Shaotian, dan meskipun orang ini adalah musuhnya yang paling dibenci, dia harus menahan amarah di dalam hatinya. Ah, murid junior, pil ini dibuat khusus untukmu oleh Yang Mulia dengan tujuan tunggal untuk menghilangkan cacat tak terucapkanmu. Sekarang setelah kau begitu bersemangat, kukira pil itu pasti telah menunjukkan kepadamu keajaibannya, yang memungkinkanmu untuk mengalami puncak kebahagiaan dalam hidup ini. Lin Fan tidak menjawab Ye Shaotian dan menepuk-nepuk ruang yang tersisa di batu di sampingnya. Kemarilah, datanglah ke Yang Mulia. Biarkan Yang Mulia menjelaskannya kepadamu dengan perlahan. Ye Shaotian menatap Lin Fan dengan waspada. Apa sebenarnya yang direncanakan orang ini? Namun dari kelihatannya, jika dia tidak mendekat, Lin Fan tidak akan melanjutkan pembicaraan. Akhirnya, Ye Shaotian dengan ragu-ragu menggertakkan giginya dan melangkah maju. Lin Fan melirik Ye Shaotian dengan lembut, tetapi hatinya berdebar gembira. Wah, sial, aku khawatir kau mungkin tidak menggigit kailnya.
Kau bilang pil ini dibudidayakan olehmu. Keduanya duduk berdampingan, seperti teman lama yang telah lama hilang. Para murid yang akhirnya menyusul untuk menyaksikan pertunjukan itu terkejut tak terlukiskan. Ada apa dengan ini? Mengapa mereka berdua begitu akrab? Aku adalah guru mudamu, jawab Lin Fan dengan tidak puas. Ye Shaotian mengerutkan kening, dan akhirnya menyerah. Baiklah, sekarang kau yang terbesar. Kau adalah raja, dan bahkan leluhurku tidak dapat menandingimu. Guru muda Lin, pil ini dibudidayakan olehmu. Ye Shaotian bertanya lagi. Baginya, pil ini tidak lain adalah pil dewa. Ye Shaotian tahu dalam hatinya bahwa dia tidak mampu dalam hal itu. Tetapi sebagai seorang pria, siapa yang akan dengan mudah mengakuinya? Lebih jauh lagi, dengan Ruo Mengyu yang berpura-pura tidak tahu, dia merasa tidak perlu bertanya lebih jauh. Tetapi setelah dibeberkan oleh Lin Fan, Ye Shaotian tidak tahan lagi. Bahkan ketika seseorang melawan seseorang, dia tidak meninju mereka dengan tinjunya. Tetapi orang ini tidak mengenal batas. Dia tidak hanya meninju dengan tinjunya, dia memukul rendah, menamparkan, meremas, dan mencabik-cabik Ye Shaotian sepenuhnya. Pria mana yang bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Dan terlebih lagi, setelah meminum pil itu, Ye Shaotian tahu bahwa dia tidak bisa lagi hidup tanpanya sekarang setelah dia mengetahui hal ini. Tentu saja, ini dibuat khusus dan dibudidayakan hanya untukmu, murid junior. Apakah kamu puas dengan itu? Lin Fan tersenyum tenang dan baik hati. Ya, aku puas, Ye Shaotian mengangguk. Sekarang setelah dia berada di bawah belas kasihan Lin Fan, dia hanya bisa menurutinya. Itu bagus. Selama murid juniorku puas, Yang Mulia merasa lega, kata Lin Fan. Tuan Junior Lin, kali ini, Ye Shaotian telah bersiap untuk meminta lebih banyak obat, dan sebenarnya, dia bahkan membawa bahan-bahannya sendiri untuk mengimbanginya. Tetapi tepat ketika Ye Shaotian membuka mulutnya, dia disela oleh Lin Fan. Sebagai guru mudamu, aku sepenuhnya memahami maksud kedatanganmu ke sini. Hanya saja proses kultivasinya sangat sulit, dan bahan-bahan yang dibutuhkan langka dan tak terkira. Namun, untuk mengetahui bahwa itu membantu mengatasi cacat tak terucapkanmu, Yang Mulia tidak menyia-nyiakan usahanya. Ini 4 pil, gunakan dengan hemat. Jika kau membutuhkan lebih banyak di masa mendatang, kau selalu bisa datang ke Yang Mulia untuk menebus lebih banyak. Lin Fan mengeluarkan 4 pil dan memberikannya kepada Ye Shaotian yang tercengang. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar, Ye Shaotian berharap pria ini memberinya semua pil tanpa satu permintaan pun. Dia mengira Lin Fan pasti akan mempersulitnya, atau bahkan memaksakan harga yang mahal padanya. Dalam perjalanannya, dia sudah memutuskan. Dia akan menoleransi sebanyak yang dia bisa, dan apapun yang bisa dia beli, dia akan beli. Namun, menatap keempat pil di telapak tangannya, Ye Shaotian tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan keterkejutannya. Teruskan. Pada saat ini, Lin Fan melambaikan tangannya dengan lembut, memperbolehkan Ye Shaotian untuk pergi. Ye Shaotian masih dalam keadaan kaget dan linglung. Guru muda Lin, kau memberikannya padaku begitu saja. Tidak ada persyaratan. Ye Shaotian bertanya dengan tidak percaya. Ke arah tatapan Ye Shaotian, Lin Fan menampakkan senyum yang hanya bisa ditemukan pada seorang senior yang sangat baik hati dan penyayang yang mencintai juniornya. Ah, murid muda, kau harus ingat, tempat kita berdiri saat ini adalah sebidang tanah milik Sekte Kemuliaan. Bahkan saat Yang Mulia telah keluar untuk membuat sekte sendiri, kita masih termasuk dalam keluarga Sekte Kemuliaan yang sama. Sekarang setelah kau membutuhkan, sebagai guru muda yang membudidayakan pil ini untukmu, bagaimana mungkin aku tega meminta imbalan apapun? Ye Shaotian menatap Lin Fan dengan bingung. Dan akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Setelah kepergiannya, Lin Fan tersenyum. Dia tidak bisa terburu-buru. Dia harus melakukannya perlahan, dari yang dangkal hingga yang dalam. Ye Shaotian tidak bisa begitu saja ditipu. Tetapi Lin Fan percaya bahwa asalkan dia bertekun, suatu hari nanti, dia akan mampu menaklukkannya dan akhirnya membelinya. Bab 109, Rahasia Peta Harta Karun 7 Orang Suci. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Waktu berlalu seperti angin, tidak dapat ditangkap atau dipertahankan. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Di dalam Sekte Kemuliaan ada puncak seperti yang lainnya, puncak tanpa nama. Namun seiring berjalannya waktu,
topik gosip di dalam murid sekte luar cenderung berputar di sekitar puncak ini. Pada hari ini, Lin Fan keluar dari rumah kayunya setelah sebulan mengasingkan diri. Dalam rentang waktu sebulan, selain meneliti kultivasi pil, Lin Fan juga meluangkan waktu untuk memilah seni bela diri dan keterampilan yang telah dipelajarinya. Pada saat yang sama, Lin Fan tidak mengabaikan latihan kultivasinya. Dia tahu dengan jelas seperti apa rasanya tanpa kekuatan sejati dalam menghadapi kesulitan di dunia Xuan Huang, seseorang akan menjadi seperti semut, tidak berdaya sebagaimana mestinya. Setiap kali dia mengingat kematian tragis saudara-saudaranya di Saint Devil Sect, Lin Fan mendesah, tidak tahu kapan hari itu akan tiba di mana dia akhirnya bisa menembus batas kultivasinya, dan pada saat yang sama, mengambil token yang dibutuhkan untuk kembali ke benua Changling. Kurang dari lebih besar dari masih di level 2 sementara kurang dari lebih besar dari akhirnya berhasil menembus ke level 2. Namun, basis kultivasinya tetap di level 1 pasca surgawi. Mengingat jurang pengalaman yang sangat besar yang dibutuhkan untuk naik level dari level 1 pasca surgawi, menelan pil seperti setetes air di ember, bahkan tidak layak disebut lagi. Lin Fan membutuhkan sejumlah besar pil dengan kualitas yang lebih tinggi. Dan jika itu masih tidak bisa dilakukan, Lin Fan siap meninggalkan tanah sekte dan memasuki tanah terlarang untuk satu putaran pelatihan. Tetapi bahkan tanah terlarang itu tidak akan mudah diakses tanpa menggunakan bahtera raksasa sekte tersebut. Selama bulan ini, Ye Shaotian pernah datang sekali. Tetapi karena dia mundur, Lin Fan telah memberikan pil itu kepada Zhang Ergou. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Zhang Ergou dan Feng Bujue. Mereka mungkin telah menyelundupkan beberapa pil bigra sendiri. Setelah mengakhiri retretnya, Lin Fan bersiap untuk menuju perpustakaan Glory Sect untuk mencari seni bela diri dan resep kultivasi. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat menemukan beberapa pil dengan kualitas lebih tinggi. Lin Fan ingin meningkatkan bigra, tetapi bahkan setelah banyak percobaan, semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan untuk beberapa dari mereka yang tampaknya berhasil, Lin Fan tahu mereka tidak dapat dikonsumsi karena mereka pasti akan membawa kematian bagi penggunanya. Glory Sect, Library. Ini adalah tempat di mana para pengikut Glory Sect datang untuk memilih seni bela diri. Terlepas dari kenyataan bahwa Lin Fan telah berangkat untuk membuat sekte sendiri, dia masih mempertahankan hak untuk memilih seni bela diri dari sekte tersebut bersama dengan hak-hak lain dari para pengikut yang ada. Lin Fan sangat bersyukur atas hal ini, tetapi juga merasa sedih. Dia datang dari sisi lain dan memasuki sekte yang baik. Sekte Saint Devil adalah sekte yang baik, tetapi tetap saja hancur. Dan di mata Lin Fan, sekte Glory juga sama baiknya, dan dia hanya bisa mengharapkan kedamaian dan kemakmuran sekte Glory. Memiliki banyak seni bela diri tidak menandakan kekuatan seseorang. Yang lebih penting adalah apakah seni bela diri tersebut sesuai dengan gaya pribadi seseorang. Saat ini, seni bela diri tersebut telah mencapai titik jenuh. Adapun seni bela diri tersebut akan segera mencapai tingkat berikutnya, yang berarti akan mengalami evolusi. Mengenai apa yang akan terjadi, Lin Fan sangat menantikannya. Mengenai situasi pribadinya, Lin Fan telah menyimpulkan bahwa dia lebih cocok untuk pertarungan jarak dekat daripada menggunakan senjata dan sejenisnya. Terutama seni bela diri yang mengubah arah yin dan yang telah diputarbalikkan hingga maksimal. Teknik pertarungan jarak dekat. Teknik pertarungan jarak dekat. Teknik pertarungan jarak dekat. ... Jika ditelusuri, sebagian besar dari apa yang dia ketahui adalah teknik pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, sekarang dia sedang mencari seni baru, dia perlu melihat ke arah aspek itu juga. Bagaimanapun, keterampilan yang disebutkan di atas akan sangat bagus untuk bereksperimen dengan kejam pada musuh. Namun, untuk lawan yang lebih ramah, mereka mungkin tidak begitu cocok. Jika dia harus bertanding dengan siapapun di masa depan, dia sebaiknya mempelajari beberapa keterampilan yang, lebih teratur. Saat memasuki perpustakaan, Lin Fan dibutakan oleh keheranan oleh koleksi besar Glory Sect. Rak-rak tampak tak terbatas, seolah-olah seseorang telah tenggelam ke lautan buku. Sekte yang besar dan mulia memang dapat dinilai dari sejarahnya yang mendalam. Lin Fan mendapati dirinya berkeliaran di dalam lautan, tenggelam dengan intens. Ding, selamat karena menemukan teknik jari tingkat rendah gelap. Ding, selamat karena menemukan teknik pedang tingkat atas cahaya. Ding, selamat karena menemukan teknik pedang tingkat sedang gelap.
Untuk setiap buku yang disentuhnya, detailnya akan segera muncul. Di dalam pikirannya, bagi para murid di dalam perpustakaan yang sedang memperhatikan orang aneh ini yang baru saja menyentuh buku dan segera mengembalikannya, seolah-olah mereka sedang menonton orang bodoh yang sedang bekerja. Namun bagi para murid sekte luar yang mengenal Lin Fan secara pribadi, meskipun mereka ragu, mereka tidak berani mengungkapkan satu pun kalimat ejekan. Jika mereka bersikap kasar dengan cara apapun, siapa yang tahu bagaimana mereka akan berakhir mati. Ding, selamat telah menemukan teknik tinju tingkat rendah cahaya. Ini adalah seni bela diri tingkat terendah dan terendah yang pernah disentuh Lin Fan sejak dia tiba di perpustakaan. Namun saat dia hendak mengembalikannya, sebuah pemberitahuan muncul yang membuatnya tertegun sejenak. Ding, selamat karena menemukan peta tersembunyi. Lin Fan ingat, di dalam tasnya, ada peta yang dicurinya dari Mo Ixuan. Karena tidak tahu cara menggunakan atau menguraikannya, Lin Fan melupakannya seperti sampah di dalam tasnya. Dan sekarang peta itu ditemukan di dalam buku petunjuk, pasti ada semacam hubungan dengan Lin Fan yang mengambilnya diam-diam dan tanpa ada yang menyadarinya, lalu menyelipkannya di dalam tasnya. Lin Fan kemudian melanjutkan pencariannya. Karena dia ada di sini, tentu saja dia harus menemukan beberapa buku yang bisa dia gunakan. Untungnya, Lin Fan akhirnya menemukan teknik tingkat rendah bumi dan memilihnya. Meskipun seni bela diri itu tampak seperti seni bela diri lainnya, yang unik adalah kenyataan bahwa jika dikembangkan hingga tingkat tertinggi, satu serangan telapak tangan akan memiliki 9 kali lipat kekuatan aslinya. Menumpuk kekuatan lapis demi lapis bukanlah tugas yang mudah. Namun yang terpenting, adalah kenyataan bahwa di tangan Lin Fan, seni bela diri apapun tidak akan memiliki batas atas. Oleh karena itu, potensi sejatinya dapat didorong lebih jauh di tangannya. Hati Lin Fan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tahu dengan jelas bahwa selama dia tidak mengacau dan mati karena kecelakaan, jalannya di masa depan akan jauh melampaui siapapun. Setelah kembali ke puncak tanpa nama dari perpustakaan, Lin Fan langsung terjun ke dalam proses penelitian. Ding, selamat karena telah menemukan. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Belajar. Ding, selamat karena telah mempelajari teknik tingkat rendah bumi. Level 1. Lin Fan mengolah apapun lebih cepat daripada siapapun. Untuk memahami apa keterampilan itu adalah jurang pembelajaran yang besar bagi siapapun. Tetapi Lin Fan mampu melompati jurang ini. Jika salah satu murid mengetahuinya, mereka pasti akan mati karena cemburu. Membuka, sepotong peta jatuh dari dalam. Ketika Lin Fan melihat peta itu, dia sudah sangat terpesona. Ini adalah peta, dan di atasnya ada dua kata yang membutakan mata Lin Fan. Benua Dongling. Pada saat ini, Lin Fan akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan, meskipun dia terus-menerus menyelidiki dan mencari di sekte Saint Devil. Semua yang tertera di peta sebenarnya berada di benua Dongling. Pada saat yang sama, Lin Fan tahu bahwa siapapun yang memegang ini pasti hidup di era setelah dunia Xuan Huang terbelah menjadi dua oleh makhluk tertinggi. Setelah mencatat beberapa poin penting dari peta itu dalam benaknya, Lin Fan melemparkannya kembali ke dalam ranselnya. "Tuan, tolong!" Teriakan tragis terdengar dari luar rumah, menyebabkan Lin Fan mengerutkan kening. Hanya dari suara dengusan babi, dia tahu bahwa ini pasti Zhang Ergou. Pikiran penerjemah. Lem-lem, beberapa dari Anda mungkin merasa bingung dengan segmen seni bela diri. Berikut ini penyegaran singkat. Semua seni bela diri di dunia ini terbagi menjadi 4 tingkatan: surga, bumi, gelap, dan cahaya. Surga adalah yang tertinggi dan cahaya adalah yang terendah. Lebih jauh dalam tingkatan ini terdapat tingkatan atas, tengah, bawah. Semoga ini memperjelas keadaan. Salam. Bab 110, menanamkan 4 teknik tertinggi. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Di luar saat ini, Zhang Ergou mengenakan pakaian yang lusuh, dengan wajah bengkak sambil menangis di antara isak tangis dan ingus. Feng Bujue, yang berdiri di sampingnya juga dipenuhi amarah. "Kakak senior, siapa saja orang-orang yang telah memukulmu? Katakan padaku, dan aku akan membalas dendam untukmu." Feng Bujue tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, Zhang Ergou biasanya memperlakukannya dengan baik, berbagi dengannya makanan enak apapun yang dimilikinya. Dan sekarang kakak senior Ergou berada dalam kondisi ini setelah baru saja menuruni puncak. Feng Bujue tidak dapat menahan amarah ini. Namun Zhang Ergou mengabaikan Feng Bujue.
Dia terus menangis dan meratap. Dari matanya yang kecil dan berkaca-kaca, air mata mengalir seperti sungai yang deras. Lin Fan melangkah keluar rumah. Suara tangisan di luar begitu berisik sehingga dia tidak dapat menahannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, saat dia melangkah keluar, dia mendapati Zhang Ergou memeluk pahanya dan menangis sejadi-jadinya. Guru, muridmu, aku tidak berguna. Saat aku menuruni gunung, aku dipukul. Aku ingat setiap ajaranmu, untuk tidak pernah menyerah atau mundur. Tapi dia terlalu kuat. Dengan kekuatanku yang lemah, aku bahkan tidak bisa melawan. Aku telah mengejek harapanmu yang tinggi terhadap kami, Guru. Zhang Ergou berteriak dengan tragis. Sirene-sirenenya membuat Lin Fan merasa kasihan pada Ergou. Wajah Zhang Ergou yang menyedihkan itu sangat menyayat hati. Baiklah, berhenti menangis dan ceritakan padaku dengan benar. Apa yang telah terjadi? Lin Fan bertanya. Zhang Ergou menyeka air matanya, dan suara tangisannya berubah menjadi tercekik. Tuan, saya turun ke puncak hari ini untuk mencari makanan enak, untuk menyiapkan makan malam yang enak untuk Anda malam ini. Tetapi saat saya meninggalkan puncak, saya bertemu dengan seorang yang sedang menindas seorang suster junior. Mengingat ajaran berharga Anda tentang melawan kejahatan dan tidak takut pada pelaku kejahatan, saya membela Keku, meskipun tahu betapa lemahnya saya, dan pada akhirnya. Tuan, saya mohon Anda untuk memberikan beberapa seni tertinggi kepada saya, sehingga saya dapat memajukan warisan Anda untuk membantu lebih banyak orang dan membasmi kejahatan. Zhang Ergou terus tersedak. Katakan yang sebenarnya. Lin Fan menyipitkan mata ke arah Zhang Ergou. Zhang Ergou tercengang, dan setelah melihat tatapan ragu dari Lin Fan, dia mengusap hidungnya dan melanjutkan, Guru, saat aku masih menjadi pelayan, aku menyinggung pengganggu di antara murid-murid pelayan. Saat aku turun ke puncak untuk bersenang-senang hari ini, aku tidak sengaja menabraknya dan dihajar habis-habisan. Aku merasa tidak seimbang karenanya dan awalnya ingin membawa adik muda ke sana untuk membantuku membalas dendam, tetapi kupikir adik muda adalah orang yang saleh dan adil, dan dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti tunduk kepada yang kuat dan menindas yang lemah. Oleh karena itu, aku berharap guru akan mengajariku beberapa keterampilan utama sekte sehingga aku bisa membalas dendam dengan benar. Lumayan. Setidaknya kau jujur. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pola Zhang Ergou? Dihajar adalah kejadian biasa. Sekarang jika dia tidak dihajar, maka itu akan aneh. Guru, apakah kau bersiap untuk memberikan beberapa keterampilan kepada kami? Zhang Ergou mencuri pandang ke arah Lin Fan. Ekspresi penuh harap itu seakan-akan baru saja dibacakan buku terbuka oleh Lin Fan. Zhang Ergou berharap untuk menerima beberapa petunjuk, dan Feng Bujue juga bukan orang bodoh. Jadi wajar saja, dia juga menginginkan hal yang sama. Jadi, keduanya menatap Lin Fan dengan penuh harap. Melihat tatapan penuh harap mereka, Lin Fan mendesah tak berdaya. Baiklah, karena dia telah menerima mereka berdua di bawah sayapnya, maka mereka berdua adalah muridnya. Jika sekte itu menjadi kuat dan berkuasa suatu hari nanti, maka akan merepotkan jika mereka berdua masih sangat lemah. Baiklah, maka dia akan memberikan mereka keterampilan yang membuatnya begitu kuat. Dia hanya bisa berharap bahwa mereka berdua tidak akan mempermalukan teknik-teknik ini. Ikuti aku, Lin Fan berbalik dan memasuki rumahnya. Setelah mendengar persetujuan guru mereka berdua mengikutinya dengan semangat tinggi. Tidak lama setelah itu, ketika Zhang Ergou keluar, ekspresinya yang menyedihkan telah lama hilang. Yang menggantikannya adalah kepercayaan diri yang meluap dari senyumnya. Sambil menatap ke kejauhan, Zhang Ergou merasa dunia telah berubah sebelum dan sesudah ia memasuki rumah itu. Itu adalah lompatan dalam levelnya, peningkatan karakternya. Ia bukan lagi Zhang Ergou seperti dulu. Setiap kata yang diucapkan Guru Lin, Zhang Ergou menyimpannya dekat di hatinya. Sekarang, 4 teknik yang akan diajarkan oleh Yang Mulia adalah 4 teknik utama yang terungkap setelah berbagai cobaan dan kesengsaraan yang berat. Teknik-teknik ini mengandung makna kehidupan. Teknik-teknik ini mengandung sisi terang dan gelap dunia ini. Teknik-teknik ini mengandung hakikat kebenaran, kasih sayang, dan keindahan, yang membentuk kehidupan manusia. Saya harap kalian memanfaatkannya dengan baik.
Mengenai permata-permata kebijaksanaan yang diwariskan oleh Guru Lin, Zhang Ergou dapat dengan bangga menyatakan bahwa ia memiliki sedikit pemahaman. Begitu ia mampu memahaminya sepenuhnya, ia berani mengatakan bahwa ia pasti akan menjadi individu yang benar-benar kuat. Kakak senior, 4 teknik tertinggi yang diajarkan kepada kita oleh guru. Ada sesuatu, sepertinya tidak benar, Feng Bujue bertanya dengan waspada. Zhang Ergou, yang masih dalam keadaan bersemangat, berhenti dan melotot ke arah Feng Bujue, omong kosong apa yang kau tahu. Kakak seniormu, aku, baru saja benar-benar menyadari sifat mengerikan dari 4 keterampilan yang diwariskan kepada kita oleh guru. Sebaiknya kau kembali dan merenungkan dirimu sendiri, kakak junior. Aku akan kembali dulu untuk mulai berkultivasi. Tanpa sepatah kata pun, Zhang Ergou bergegas kembali. Monyet mencuri persik, harimau hitam mencuri jantung, menendang bola, dan tubuh iblis kelas titanium. Bagi Zhang Ergou, masing-masing keterampilan ini lebih rumit daripada yang lain. Terutama saat ia bisa memahami sedikit tentang cara hidup Guru Lin, siapa lagi yang bisa menandinginya. Haha, melihat tawa gila Zhang Ergou saat ia kembali ke rumah, Feng Bujue menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia akan kembali dan merenungkan dirinya sendiri. Mungkinkah itu benar-benar mengerikan seperti yang dikatakan kakak senior? Malam, Sekte Glory kembali ke keadaan tenangnya. Hehehe, puncak danding, yang mulia ada di sini lagi. Dalam kegelapan, Lin Fan yang diam-diam mengeluarkan tawa yang menjijikkan. Selain disediakan untuk para tetua terhormat di sekte untuk budidaya pil, sisa ramuan obat puncak danding dijual atau diberikan sebagai hadiah bagi mereka yang telah menyelesaikan misi untuk sekte tersebut. Lin Fan mengakui bahwa ia sedikit kejam dalam pencurian sebelumnya. Meskipun hanya 3 jenis ramuan, sebidang tanah tandus yang ditinggalkannya memang cukup berdosa. Lin Fan telah memikirkannya dengan saksama. Kali ini, ia akan lebih tepat. Dengan demikian, ia akan dapat kembali berulang kali. Dan tepat, saat Lin Fan bersiap untuk menyeberang ke ladang, kilatan melintas di matanya dan dia segera menelusuri kembali langkahnya. F***CK, puncak danding telah menjadi pintar. Orang-orang ini telah memasang perangkap. Lin Fan berjongkok dan melihat dengan saksama. Pintu masuknya dilapisi dengan banyak benang perak. Dan di ujung lain dari benang perak ini terpasang lonceng kecil. Jika dia tidak menyadarinya tepat waktu dan menginjaknya langsung, cincin itu pasti akan membuat para pengikut puncak danding yang sedang tidur waspada. Wah, itu murahan. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Para pengikut ini terlalu pelit, tidak seperti yang mulia, yang melakukan hal-hal dengan benar. Setelah itu, Lin Fan melompat pelan dan mendarat di ladang.